Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang bikin jomblo ngiri. Ialah Kimijiro. Anime ini rilis tahun 2023, genrenya romance dan juga school. Seperti apa alur ceritanya, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime diawali dengan diperkenalkannya cewek yang populer banget di sekolahan. Dia bernama Shirakawa Runa. Semua orang udah tahu cewek itu cantiknya kayak bagaimana. Sementara itu ada MC kita yang sangat cupu dan macam kroco yang justru sebaliknya. Dia orangnya pemalu, kagak banyak teman pula. Dia suka cewek pun selalu dia pendam dalam-dalam. Dia adalah Kashima Ryuto. Dia duduk di bangku SMA kelas 2. Dia baru saja naik kelas. Kebetulan dia sekelas sama si Shirakawa tersebut. Hari itu gurunya memberikan formulir buat pertemuan dengan orang tua mereka. Para murid harus mengisinya sebelum pulang sekolah. Kashima yang orangnya pendiam, dia kagak punya teman di kelas itu. Bahkan dia sendiri belum dekat dengan siapa-siapa. Sementara teman sekelas yang lainnya langsung punya pemikiran pengen pacaran sama si Shirakawa ini. Katanya dia itu sering gonta-ganti pacar setiap 2 sampai 3 bulan sekali. Ini kesempatan bagus buat mereka. Apalagi si Shirakawa ini berani katanya. Si Kashima ngarep banget kalau dia bisa seberani mereka. Dia cuma seorang kerocok doang. Pas dia mau balik, Shirakawa mendekatinya lalu meminjam pensil. Lantas dia auto deg-degan kayak begitu, dengan senang hati dia memberikannya. Lumayanlah kelihatan secuil. Pas udah dan memberikan pensilnya kembali, disitulah muncul benih-benih cinta dalam diri si Kashima. Setelah istirahat dia bertemu dengan temannya, yang dikatakan Ichi dan juga Nichi. Itu mereka habis bergadang melihat film yang mereka sukai bernama Ken. Katanya si Ken ini bermain game. Mereka berdua kena marah sama orang tuanya karena keduanya lagi ujian. Si Kashima adem ayem karena dia kagak nonton ketika lagi ujian. Karena mereka berdua merasa bakalan gagal di ujian, mereka bertaruh kalau nilai siapa yang paling besar. Maka dia harus menuruti kata nilainya yang kecil. Pas selesai ujian, nilai teman-temannya itu pada kecil. Beda dengan Kashima yang lumayanlah di atas KKM. Dengan ini temannya itu memberikan tantangan kepada si Kashima untuk menembak seseorang yang dia sukai. Mereka pengen melihat si Kashima ini ditolak mentah-mentah. Karena tahu sendiri dia cupu dan macam kroco. Ini seperti kagak mau cuma temannya doang yang menderita. Dia pengen lihat temannya menderita juga. Emang kampret itu teman. Lantas dia merasa kalau dia kagak punya incaran gitu kan. Dalam seketika dia keingat sama si Shirakawa yang baru-baru ini bikin dia jatuh cinta. Mau nggak mau dia menuruti apa kata teman-temannya. Karena kalau sampai kagak nurutin, dia kagak ada teman lagi selain mereka berdua. Walaupun sebenarnya awalnya dia kagak yakin Shirakawa bakalan datang ke tempat itu, soalnya dia cuma ngasih surat yang menjijikan yang dia simpan di lokernya. Namun tak lama kemudian tanpa dia duga si Shirakawa datang dong. Otomatis si Kashima ini auto deg-degan. Dia kagak sanggup melihat mukanya. Shirakawa menanyakan tujuannya dipanggil ke situ dengan nada yang berpatah-patah. Dia memberanikan diri buat mengungkapkannya. So, kalau dia ditolak, dia tidak berharap lagi sama si Shirakawa. Namun pas dia bilang suka, si Shirakawa malah mendengarnya bukan itu. Suzuki desu? Suzuki? Suzuki-san nano? Pas bilang lagi si Kashima udah pasrah, udah pengen ditolak. Dia menanyakan kenapa suka sama dia. Kata Kashima, Shirakawa itu imut. Lantas dia merasa baper sedikit doang. Dari situ tanpa diduga Shirakawa menerima tembakan si Kashima. Lantas dia kagak percaya dong Shirakawa menerimanya. Dia menerimanya karena si Kashima udah nembak dia. Dia juga agak sedikit suka sama si Kashima ini. Lantas dia belum percaya, udah kayak mimpi. Apalagi itu cewek langsung sat-sat mengajak pulang bareng. Lantas kalau ini mimpi, si Kashima berharap dia tidur terlelap terus. Sementara teman-temannya pada kagak menduga kalau hasilnya bakalan positif. Sepulang sekolah mereka pulang berdua. Lagi-lagi Kashima kagak percaya kalau dia sedang jalan sama si Shirakawa.
Di sana dia kagak mau terlalu baper, takutnya dia langsung diputusin sebentar lagi. Jadi dia penasaran alasan si Shirakawa menerimanya. Setelah ngobrol-ngobrol barulah tahu titik terang kenapa si Shirakawa sering gonta-ganti pacar dan lain-lain. Karena itu orang menerima semua orang yang menembaknya. Bukan berarti dia murahan, namun itu udah sikap dia seperti itu. Dia juga mempunyai beberapa ketidaksukaan kepada cowok. Intinya dia kalau pacaran beneran dia bakalan serius. Walaupun sekarang dia belum menemukan yang benar-benar tulus kalau pacaran. Intinya seperti itulah. Selepas naik kereta dan si Shirakawa mau pulang, si Kashima kagak peka. Harusnya dia mengantarkan si Shirakawa pulang. Alhasil mau gak mau dia mengantarnya pulang. Dia memuji rumah si Shirakawa kayak begitu. Ketika dia mau pulang, Shirakawa ngajak mampir. Otomatis dia kaget. Apalagi di rumahnya kagak ada siapa-siapa. Dia menanyakan balik apa tidak apa-apa gitu kan. Katanya si Kashima ini adalah pacarnya. Jadi kagak masalah. Kashima sih oke-oke aja gitu kan. お邪魔します。俺、死ぬのかな Pas masuk ke dalam, auto langsung dibawa ke kamarnya coy. Sementara si Shirakawa mau ngambil minum dulu. Melihat pemandangan kamarnya udah macam kamar feminim. Pas dia menghirup wangi si Shirakawa, auto dah otaknya mulai korslet. Dia takut terjadinya khilaf. Terbukti ada laci yang terbuka di sana. Si Kashima udah kagak bisa lagi menahan. Dia pengen melihatnya, siapa tahu ada harta karun gitu kan. Pas dia buka pool, keburu ada si Shirakawa. Untungnya itu bukan pakaian dalam, melainkan baju biasa gitu. Semenjak itu dia auto kapok, kagak mau ngintip-ngintip lagi. Ketika pas minum, Shirakawa nyuruh duduk. Bingung dong dia mau duduk di mana, cuma tersedia di kasur doang. Otomatis dia berpikiran liar. Sekarang dia berada dekat dengan cewek nomor 1 di sekolahannya. Kashima takut kalau hari ini hari pelepasan untuknya. Tak lama si Shirakawa melihat kalau si Kashima ini pengen hal yang lain. Alhasil dia izin mau mandi dulu karena habis olahraga. Ini makin aneh ya kan. Si Kashima makin kebingungan, apalagi itu cewek. Urat kemaluannya udah putus. Kashima perasaannya udah campur aduk. Dia tahu kalau si Shirakawa udah ngajakin. Dia memberanikan diri untuk menanyakan Shirakawa mau ngapain, dan benar dong. Dia ngajakin coy. Kashima skakmat dah. Katanya ini udah jadi hal yang biasa kalau laki cewek berpacaran berduaan macam itu pasti bakalan melakukannya. Cuma ini terlalu dini katanya. Si Kashima mulai menyadari sesuatu tentang si Shirakawa yang suka gonta-ganti pasangan. Ternyata emang karena si Shirakawa yang langsung berani macam ini, alhasil banyak cowok yang memanfaatkannya saja. Shirakawa menawarkan kembali mau atau enggak. Dengan berat hati si Kashima kagak menerima tawarannya tersebut. Walaupun agak nyesel tapi dia kagak mau kayak mantannya yang mengincar tubuh si Shirakawa doang. Habis itu ditinggalin. Dia pengen gituan kalau pada saat dia mau juga, dan pada akhirnya pun mereka berdua kagak melakukan apa-apa. Sayang sekali, sorenya si Kashima pulang, penyesalannya masih terasa. Tapi si Shirakawa baru bertemu cowok seserius si Kashima. Cuma dia jujur saja kalau dia baru pertama kali punya pacar, jadi dia kemungkinan kagak bakalan suka sama cewek lain lagi selain dia. Jadi bukannya hal yang tadi sebuah keharusan, namun dia menunggu hingga waktunya tiba. Si Shirakawa paham, dia menawarkan kembali kalau si Kashima mau, dia tinggal ngomong saja. Ngiri nggak adik-adik punya pacar kayak begitu. Habis ini yang awalnya sukanya itu cuma sebatas suka asal-asalan akan berubah menjadi beneran seiring berjalannya waktu. Soalnya dia udah mulai merasakannya, namun penyesalannya masih melekat dalam hati. Singkat cerita, setelah berpacaran, Kashima masih kagak percaya dia pacaran sama si Shirakawa. Pas mau masuk, Shirakawa terkena masalah, dia bakalan telat masuk sekolah. Kashima bingung mau jawabnya gimana, alhasil dia cuma bisa menyemangatinya saja. Hal tersebut membuatnya kagak enak hati, ngebales kayak begitu. Ketika jam pelajarannya sudah dimulai, si Shirakawa belum nyampe juga. Dia balas lagi dan Shirakawa cuma mengirim stiker doang. Kashima makin bertanya-tanya,
Tak lama kemudian si Shirakawa pun akhirnya datang. Untungnya kagak dimarahin tuh bocah. Dia beralasan kalau si Shirakawa terlambat karena berdandan. Setelah itu Kawashima menemui sahabatnya dan memberitahu mereka apa yang telah terjadi kemarin. Bahwasanya dia kemarin ke rumahnya si Shirakawa. Nampak mereka berdua kaget lalu berpikiran kalau sudah main ke rumah cewek, apalagi cuma berdua, si Kashima pasti sudah menyikat si Shirakawa. Katanya dia belum melakukan itu. Teman-temannya sedikit kecewa seperti itu dan memberikan si Kashima masukan kalau dia harus terus bersiap. Dia harus sadar diri sebagai kroco, jangan menyia-nyiakan kesempatan. Intinya dia belum siap mentalnya. Terus mereka menanyakan apakah benar si Shirakawa mau gituan sama si Kashima. Takutnya dia dijadikan mainan doang. Tahu sendiri si Shirakawa itu cewek nomor 1 yang populer di sekolahan. Mendengar dari temannya itu, perasaan si Kashima makin kayak kagak pede. Apalagi pas dia bertemu di kelas, Shirakawa ngomong kalau dia mimpiin si Kashima. Nah, orang-orang belum tahu kalau mereka berdua itu lagi pacaran. Cuma sahabatnya si Shirakawa yang tahu. Nampak dia memberikan tatapan yang seram. Dia beralasan kalau mau mengerjakan PR. Setelah itu setiap hari mereka mulai sering mengobrol dan juga dekat-dekat. Namun hal-hal itulah membuatnya kagak enak. Jadinya mereka berdua ngobrol lah. Kalau ada masalah ketika mereka lagi berdua, orang-orang selalu membicarakan mereka berdua kalau lagi dekat. Dia menanyakan kepada siapa aja Shirakawa ngomong udah pacaran sama si Kashima. Dia bilang ke sahabatnya yang bernama Yamana. Sebenarnya si Kashima juga cuma ngasih tahu sahabatnya doang kalau dia pacaran sama si Shirakawa. Kashima mempunyai cara biar kagak ada orang yang ngomongin mereka berdua. Yaitu di sekolahan mereka kagak boleh dekat-dekatan, apalagi sampai ngobrol. Kalau di luar sekolah baru boleh katanya gitu. Berbarengan dengan si Kashima ngajakin untuk kencan pertama kali pada hari Sabtu. Kebetulan dia kosong, minggunya mau main sama si Yamana. Alhasil dia mau aja. Selepas itu si Kashima langsung bingung, dia mau kencan kemana. Dan mau ngapain aja soalnya dia baru pertama kali pacaran gitu kan. Tak lama kemudian si Shirakawa video call dan kebetulan banget dia nanyain kencannya mau kemana. Tentu di sana si Kashima masih bingung. Alhasil dia ngajakin ke bioskop. Cuma pas ditanya mau nonton apaan dia bingung. Kashima aja jarang ke bioskop gitu kan. Jadinya dia meminta si Shirakawa aja yang memilih tempatnya. Soalnya dia jarang pergi ke kota. Intinya jadi dia mau mengikuti apa yang jadi keinginan si Shirakawa. Shirakawa baru pertama kali menemukan cowok yang seperti ini. Dia kagak keberatan kalau dia yang harus menentukannya besok. Lantas si Kawashima pikirannya udah tidak jelas. Keesokannya ternyata tidak sesuai ekspektasi. Si Shirakawa pergi shopping doang. Dia terlihat sedang memilih baju yang kata si Kashima dia sangat cantik. Baru kali ini dia melihat si Shirakawa pakai baju gituan. Dan berkat parasnya yang cantik membuat orang-orang kota tertarik kepadanya. Si Shirakawa lari ke sana kemari beli ini dan itu. Kawashima cuma ngikutin doang. Tak lama akhirnya selesai juga. Dia nampak sudah puas. Karena itu udah jadi kesukaannya belanja baju dan lain-lain, dia juga sering ke sana sendirian. Dia melihat si Kashima kali ini seperti membosankan gitu. Tentang apa yang udah dilakuin hari ini. Kashima beneran kagak bosan, dia sangat senang bisa melihat si Shirakawa senang. Dia bisa tahu baju kesukaannya kayak gimana. Pokoknya dia senang melihat si Shirakawa yang lagi senang. Lantas dia auto merah mukanya. Tak lama kemudian ada telepon masuk dari Yamana. Kashima mempunyai firasat buruk kalau si Yamana nelpon itu meminta memutuskan si Kashima. Hal tersebutlah membuatnya makin tidak pede berpacaran dengan si Shirakawa. Apalagi pas besoknya itu chat dari si Kashima kagak dibales. Padahal si Shirakawa itu suka banget dekat sama HP-nya. Dan ngebalesnya pun cepat. Dia berpikir buruk lagi kalau si Kawashima lagi selingkuh. Pokoknya kepercayaan diri dia udah drop banget sampai akhirnya dia memutuskan buat main game. Keesokan harinya dia bertemu dengan teman-temannya dan juga ada si Shirakawa di sana yang lagi ngobrol dengan beberapa lelaki. Nampak dia diajakin untuk bermain bola, namun si Shirakawanya menolak.
Chat yang kagak dibalas itu ternyata dibalasnya tengah malam. Teman-temannya mengira semuanya bakalan terjadi. Jadi mereka menyuruh si Kawashima untuk tidak berharap lagi. Sore harinya pas sampai di tempat tinggalnya ada pesan masuk dari si Shirakawa. Kalau dia menyuruhnya untuk ke taman dekat stasiun. Dia siap-siap saja dan menemuinya ke sana. Kashima sudah berpikir kalau sekaranglah waktunya si Shirakawa memutuskannya. Dia kali ini berpikir lagi harusnya dia menerima esek-esek sama si Shirakawa. Sesampainya di sana dia mau berterima kasih tadinya walaupun pacarannya sebentar juga. Namun seketika dia memperlihatkan case-nya yang dia beli kemarin itu. Si Kashima kagak ngerti dia ke situ cuma mau memperlihatkan itu doang. Katanya itu limited edition. Cuma satu orang yang bisa beli satu case itu. Dia nampak senang. Terus tak lama dia memberikan satu lagi kepada si Kashima. Katanya itu jatahnya si Yamana. Dia membelinya buat si Kashima. Dia kemarin kagak ngebales karena baterainya habis dipakai buat main game sambil menunggu antrean. Kali ini kekhawatiran si Kashima sudah terungkap. Dikira si Kashima kagak suka, nyatanya dia cuma kagak percaya diri saja. Yang mana dia mengira kalau si Shirakawa bakalan mencampakkannya. Nyatanya tidak. Dia senang banget dikasih cash kayak begitu. Setelahnya mereka berdua pun pulang. Di perjalanan mereka mengobrol terutama kisah cinta si Kashima. Yang mana dia waktu SMP kelas 1 pernah menembak cewek yang duduk di sampingnya. Awalnya si cewek emang menunjukkan ketertarikannya sama si Kashima. Cuma pas dia tembak, si cewek yang bernama Kurose itu mau jadi teman baiknya doang. Karena itu dia jadi macam kagak percaya diri sama cewek. Kashima harusnya bersyukur kalau misalkan dia diterima mungkin dia kagak bisa pacaran seperti sekarang sama si Shirakawa. Shirakawa pengen banget sebenarnya pacaran dari SMP. Macam orang tuanya lulus SMA langsung menikah. Tak lama setelah itu ada mobil sport lewat. Shirakawa mempertanyakan itu mobil apaan. Si Kashima yang mempunyai hobi sama mobil auto ngomong macam kagak ada rem gitu. Sampai dia kagak bisa menahan omongannya tersebut. Tapi si Shirakawa merasa terkesan dia jadi seperti mobil sport yang melaju dengan sangat kencang dan memberikan pengalaman berkendara yang mana dia juga pengen seperti orang tuanya. Dia belajar dewasa coba ini dan itu padahal otak dia kagak berubah, tetap seperti anak kecil. Tapi mobil sport bukan itu saja. Dia melihat si Shirakawa ini mudah mempunyai banyak pengalaman dan lain-lain. Yang membuat si Kashima suka sama mobil sport. Dari situ si Shirakawa juga jadi suka mobil tersebut. Lalu mereka pun pulang dengan cara balapan macam itu. Si Kashima pengen lebih tahu lebih banyak lagi tentang si Shirakawa. Ketika di rumah si Shirakawa dapat telepon dari Yamana. Dia menanyakan kabar tentang hubungannya dengan si Kashima. Nampak baik-baik saja katanya. Si Yamana ini terlihat masih wanti-wanti sama si Kashima. Walau bagaimanapun si Kashima ini terlihat baik, tapi dia belum percaya 100%. Keesokannya ketika masuk sekolah terlihat si Shirakawa sumringah. Namun pas gurunya masuk katanya ada murid baru yang mana murid baru tersebut adalah teman SMP si Kashima yang duduk berdampingan dengannya sekaligus Kashima pernah menembaknya dulu. Kurose Maria desu. Kurose-san. Setelah memperkenalkan diri dan tahu namanya Kurose, Auto dan si Kashima ini panik karena takut terjadi sesuatu kepadanya. Soalnya dia udah punya pacar, takut nantinya Kurose menceritakan masa lalunya. Dia punya rencana untuk menjauhinya saja. Mungkin dia pun sudah lupa dengan kejadian waktu itu. Bukannya memperbaiki suasana, ini malah memperpanik keadaan. Si Kurose duduk tepat di pinggir si Kashima. Auto nambah panik lagi dah. Sekarang dia cuma bisa untuk menjauh saja, sejauh-jauhnya dari si Kurose. Tak lama kemudian ternyata Kurose mengenali si Kashima. Tapi dia enggak nanya apapun tentangnya, lalu dia mau pulang saja. Pas di luar sana ada si Yamana yang mengagetkannya. Dia mengajak si Kashima untuk mengobrol. Mereka berdua ngobrol di tempat makan gitu. Si Kashima udah ketakutan menghadapi si Yamana yang gahar macam itu. Dia bertanya-tanya apakah dia melakukan kesalahan gitu kan. Tapi dia mau makan kentangnya dulu. だって冷めたらクソまじいじゃん。食ってから話させてくんね。
Terus tak lama dia mempertanyakan tentang ulang tahun si Shirakawa yang jatuh pada minggu depan. Dia mau si Kashima merayakannya. Si Kashima tentu baru tahu akan hal ini. Auto Dashiyamana marah-marah kagak tahu tanggal ulang tahun pacarnya sendiri. Dia mempertanyakan keseriusan si Kashima. Kashima serius berpacaran sama si Shirakawa. Cuma Kashima malah baru keingat kalau dia belum menanyakan hal tersebut kepada si Shirakawa. Dia bertemu mau ngasih tahu itu doang. Pas mau pergi si Kashima menanyakan tentang kesukaan si Shirakawa. Soalnya dia mau ngasih kado. Dia mau bikin surprise seperti apa yang telah dia berikan kepadanya, yaitu case HP untuk perayaan seminggu pacaran. Dari situ si Yamana mau ngasih tahu asalkan dia bisa membahagiakan si Shirakawa. Pas mengobrol ada seseorang yang memotret mereka yang lagi berduaan. Keesokan harinya pas keluar dari kereta api ada si Shirakawa yang lagi nungguin. Dia pengen ngobrol dulu soalnya kalau di sekolahan bakalan kagak bisa. Dia ngasih lihat tentang foto yang kemarin, yang mana Kashima lagi makan sama si Yamana. Kashima jujur saja kalau emang mereka berdua makan bareng. Mau nggak mau dia juga memberikan alasannya kenapa gitu kan dia bisa makan bareng seperti itu. Dia langsung ngajakin si Shirakawa buat kencan minggu depan. Sekalian merayakan hari ulang tahunnya. Lantas dia mengerti pertemuan itu membahas soal kayak begitu. Makanya Kashima kagak bisa mengajaknya mengobrol pada saat itu. Karena udah selesai dia pun berangkat duluan. Kashima bertanya-tanya apakah si Shirakawa ini cemburu. Cuma kagak mungkin. Tapi dia bisa kayak begitu juga macam cemburu gitu. Singkat cerita sampai akhirnya hari Minggu si Kashima mengajak si Shirakawa ke Harajuku. Ini atas saran daripada si Yamana yang mana itu tempat favoritnya. Dan bisa dilihat si Shirakawa ini sangat senang sekali. Kashima kagak salah pilih. Terus si Kashima mengajak si Shirakawa ke tempat teh boba yang mana itu minuman kesukaannya. Nampak banget si Shirakawa ini suka banget. Tidak sia-sia juga si Kashima riset ke semua tukang boba seminggu full ini. Untuk mencoba semua boba. Dia menanyakan rasa itu boba. Katanya ini jadi tempat kesukaannya. Terus si Kashima nyerocos menjabarkan kelebihan boba yang ada di situ. Panjang lebar ampe si Shirakawa pusing mendengarnya. Lantas si Kashima kebablasan lagi ngomong panjang lebar macam itu. Dia malu banget tapi ada positifnya juga. Kalau si Shirakawa senang si Kashima tahu banyak tentang boba. Kashima bukannya suka dengan boba namun dia mencoba berusaha menyukai salah satu dari yang dia sukai. Ampe bikin mapnya segala dan di set satu-satu toko demi untuk hari ini. Si Shirakawa senang baru kali ini ada orang macam si Kashima. Lalu habis itu mereka ke tempat boba yang lainnya mencoba sana sini. Hingga sore hari boba yang terakhir si Kashima kagak pesan. Karena perutnya sudah dipenuhi boba. Katanya itu juga enak bobanya. Dia menawarkan bekasnya itu. Dia berpikir kalau ini bakalan jadi ciuman kagak langsung. Karena kagak mau nolak ya kan. Alhasil dia minum juga itu boba. Si Shirakawa pun menyadari kalau itu kisah secara tidak langsung. Mukanya auto memerah. Sesudah itu mereka pun mau pulang. Si Shirakawa udah puas hari ini. Nah sebenarnya si Kashima mau ngasih tahu tentang si Kurose kepadanya. Namun tiba-tiba dia juga pengen ngomong sesuatu. Jadi pada canggung dah. Ditambah dia melihat ada yang ngasih hadiah. Jadi Kashima baru ingat kalau dia mau ngasih hadiah. Namun sayangnya uangnya habis. Sisa 1000 yen lagi. Dia meminta maaf karena kagak bisa membelikannya hadiah. Tapi si Shirakawa mau map yang telah dibuat oleh si Kashima itu. Dia mau menyimpannya karena kagak ada lagi di dunia ini cuma itu doang. Itu juga bukti cintanya si Kashima kepadanya. Dia mengajak untuk meriset tempat yang lainnya juga. Kelihatan si Shirakawa ini senang banget. Inilah hari pertama yang sempurna di umur yang baru naik ke 17 itu. Keesokan harinya tiba-tiba saja muncul rumor-rumor baru tentang si Shirakawa.
Yang mana ada yang ngatain cuma memanfaatkan pacarnya lah. Terus morotin duitnya doang lah dan yang lain sebagainya. Hal tersebut membuat si Kashima merasa aneh gitu kan. Si Kashima terus kepikiran ampe lagi makan pun dia kagak fokus. Sampai akhirnya datanglah si Yamana. Teman-temannya langsung pada ketakutan. Dia ke situ cuma mau tahu tentang perayaan ulang tahun si Shirakawa. Nampak baik-baik saja, dia bersyukur banget. Kashima juga berterima kasih karena dibantu sama si Yamana. Lalu Yamana menanyakan tentang rumor buruk tentang si Shirakawa. Siapa yang menyebarkan fitnah seperti itu kepada orang-orang? Yamana kelihatan marah banget. Pas masuk si Kashima ditawarin makanan gitu sama si Kurose. Cuma dia kagak mengambil. Terus ketika pelajarannya dimulai si Kurose makin berdekatan. Karena dia kagak bawa buku alhasil satu orang berdua. Nah di situ dia ngungkit tentang masa SMP-nya dulu. Katanya dia belum mengerti tentang percintaan. Tapi sekarang mah dia udah ngerti. Kelihatan banget dia menggoda si Kashima ini. Tapi dia tegasin kalau Kashima sudah mempunyai pacar. Tapi dia kagak mau ngasih tahu si Kurose. Sebenarnya dia pengen ngasih tahu, cuma takut salah aja gitu. Jadinya kagak dikasih tahu. Pas istirahat pun dia masih memikirkan hal itu karena kalau semua orang tahu kalau Kashima berpacaran dengan si Shirakawa maka makin banyak nanti yang menjelek-jelekan si Shirakawa. Tak lama dia melihat si Shirakawa diajakin ngobrol sama laki-laki. Dia intip lah ya kan, ternyata itu cowok mau menembak si Shirakawa. Tapi dia menolaknya karena ngaku udah punya pacar. Si cowok itu punya kabar kalau si Shirakawa kagak punya pacar. Dia penasaran pacarnya siapa, tapi Shirakawa kagak memberitahunya karena rahasia. Dia bilang aja kalau pacarnya itu pemalu. Walaupun terlihat membosankan kagak dipublikasi, tapi dia menghargai pacarnya untuk tidak berpacaran dengan orang lain. Jadi dia juga harus demikian. Walaupun harus dipublikasi, dia juga kagak bakalan malu. Lantas melihat itu si Kashima jadi malu. Dia harusnya kagak menyembunyikan ini. Terus pas dia sedang mengerjakan tugas, teman-temannya udah mau ngajakin pulang. Si Kurose di sana ngajakin buat ngasihnya bareng-bareng saja, tapi Kashima nyuruh buat duluan saja. Lalu dia pun di sana tiba-tiba saja ngomongin si Shirakawa, yang mana katanya dia punya teman yang mana temennya itu adalah mantan pacarnya si Shirakawa. Katanya si Shirakawa itu cewek yang cuma memanfaatkan si cowok morotin uangnya lalu kalau udah bokeh dia tinggalin, pokoknya yang jelek-jelek dia kasih tahu di situ. Tentu mendengar itu si Kashima merasa kalau semua omongan temannya itu bohong. Soalnya dia sebagai pacarnya tahu sendiri si Shirakawa itu orangnya seperti apa. Mau nggak mau dia sebagai pacarnya marah gitu kan. Shirakawa dikata-katain macam itu. Si Kurose aneh kenapa si Kashima ini marah-marah. Dia belum tahu kalau mereka berdua itu pacaran. Karena kagak tahan, alhasil si Kashima mengakui kalau dirinya adalah pacarnya si Shirakawa. 高さんの彼氏だ。 Seketika teman sekelasnya auto kaget, begitupun si Kurose. Cuma mereka belum percaya akan hal itu kecuali ketika si Shirakawanya sendiri yang mengakuinya. Lantas pas menyampaikan itu semua orang merasa kalau gosip itu tidaklah benar. Si Kurose auto berlari keluar. Disusul sama si Kashima. Ternyata ulah daripada yang nyebarin gosip buruk tentang si Shirakawa itu adalah si Kurose. Dia mengakui hal tersebut karena dia pengen jadi nomor 1 di sekolahan. Ternyata dia dan juga Shirakawa itu saudara kembar. Lantas Kashima kagak percaya. Katanya mereka kembar kagak identik. Ketika kelas 5 SD emaknya cerai. Alhasil si Kurose ikut sama emaknya. Setelah nikah lagi emaknya cerai lagi. Jadi dia balik lagi ke kota tersebut. Dia merasa kesal dengan keadaan saat ini. Soalnya si Shirakawa emang dari kecil suka caper. Beda dengan dirinya yang malu-malu dan kagak bisa mengungkapkan perasaannya kepada orang lain. Sehingga dia mempunyai ambisi untuk merebut peringkat kepopuleran nomor 1 dari si Shirakawa. Agar dia bisa membuktikan. Sayangnya gagal karena pacarnya ada di kelas yang sama. Kata si Kashima dia melakukan langkah yang salah. Dia mengerti perasaan si Kurose. Karena dia juga
Orangnya pemalu dan kagak percaya diri lah begitu. Dia juga berpikiran kalau orang lain kagak suka sama dia. Tapi kalau enggak beneran bertanya, kagak bakalan tahu tentang dia di mata orang lain. Alhasil dia melakukannya dan sekarang dia bisa mendapatkan orang yang mencintai si Kashima. Nanti si Kurose kalau udah mendapatkan orang yang tepat, nanti bakalan tahu perasaannya. Si Kashima yakin Kurose juga bisa melakukannya. Tak lama si Kurose hampir jatuh, untung masih ditahan macam itu. Ia agak sedikit baper di sana lalu menyuruh si Kashima buat pergi. Pas mau masuk kelas tiba-tiba ada si Yamana menghalanginya. Dikira mau marah, ternyata dia merasa senang sama si Kashima. Terus si Kashima dan Shirakawa pun pulang bareng. Shirakawa kagak percaya dengan pernyataan si Kashima tadi, padahal sebelumnya dia enggan banget mengumbar hubungannya. Dia jujur saja kalau kagak kuat dengan gosip-gosip buruk tentang si Shirakawa. Lantas si Shirakawa merasa terharu si Kashima peduli sama dia. Padahal Shirakawa sendiri kagak memikirkan gosip buruk tersebut. Tapi dia berterima kasih. Terus dia menanyakan tentang si Kurose. Sebenarnya si Shirakawa mau menjelaskannya kepada si Kashima pada waktu itu. Tapi sayangnya kepotong. Mereka berdua seperti canggung gitu. Entah kenapa juga si Kurose pindah ke sekolahan itu. Si Kurose terus kepikiran sama si Kashima. Dia kagak boleh suka sama si Kashima atau nanti dia kagak bakalan bisa populer kalau suka sama cowok cupu tersebut. Setelahnya mereka berdua pergi makan di restoran. Di sana si Shirakawa merasa senang ketika si Kashima mau menyukai hal yang si Shirakawa suka. Sekarang dia pun mau melakukan hal yang sama. Dia menanyakan kegiatan hari liburnya si Kashima. Dia tentu kagak ngapa-ngapain yang membuat si Shirakawa curiga. Si Kashima melakukan hal-hal yang negatif. Dia kasih tahu saja kalau dia suka nonton live streaming bernama Ken, yang suka main Valorant, Minecraft, dan lain-lain. Di situ dia mulai lagi nyerocos kagak mau berhenti. Yang membuat si Shirakawa diem macam itu. Tapi dia ingin menonton live streamingnya itu. Dikasih lihatlah ya kan, saking nyamannya si Shirakawa mulai mendekati macam itu. Hal tersebut membuat si Kashima tambah suka. Dia pengen meningkatkannya terus biar nanti dia bisa mengkisi si Shirakawa. Keesokan harinya dia langsung meminta saran kepada kedua sahabatnya itu. Tentu mereka berdua yang cupu yang belum pernah berpacaran kagak bisa bantu. Ini udah macam penghinaan kepada mereka berdua gitu kan. Tapi karena mereka sahabatan, mereka akan cari jalan. Namun tetap saja mereka kagak bisa membantunya. Katanya masih mustahil si Kashima melakukan itu. Ini masih terlalu jauh katanya. Karena masih belum berada di level itu, Kashima berencana mau menggandengnya saja terlebih dahulu. Keesokan harinya setelah mengungkapkan kalau dia pacarnya si Shirakawa, Autoda dia merasa agak sedikit takut. Karena pasti banyak orang yang membicarakannya. Tapi pas di sekolahan nampak biasa-biasa saja. Terus pas pulangnya si Kashima mengajak kencan si Shirakawa ke Taman Ueno. Nampak si Shirakawa ini senang. Soalnya itu taman yang selalu membuat si Shirakawa senang ketika datang ke sana. Apalagi dia sekarang sama si Kashima kesananya pasti bakalan seru. Di kelas dia kepikiran sama rencananya untuk bisa memegang tangan si Shirakawa. Sampai-sampai kagak sadar kalau dia disuruh menjawab pertanyaan sama gurunya. Untung si Kurose membantunya. Dia berterima kasih. Kurose berharap si Kashima kagak membencinya. Setelah akhir pekan mereka berdua pun jalan-jalan di taman. Inilah saatnya rencana si Kashima dijalankan dengan menaiki perahu. Namun sebelum itu, si Shirakawa memberikan makan siang buatannya. Lantas Autoda si Kashima ini baper. Dimakan dulu ya kan sama dia dan rasanya enak sekali katanya. Yang membuat si Shirakawa tentunya senang. Tak lama Yamana ngechat menanyakan soal masakannya itu. Soalnya dialah orang yang menyuruh Shirakawa memasak. Habis itu si Kashima terdiam memikirkan rencananya yang membuat si Shirakawa agak curiga. Habis itu si Kashima mengajak untuk menaiki perahu. Si Shirakawa mau saja, inilah momen yang dia tunggu-tunggu. Nah pas ke momen tersebut si Kashima gagal. Ternyata itu orang lincah banget. Rencana dia auto gagal, tapi masih ada satu kali lagi percobaan.
ketika mau turun, tapi tetap saja si Shirakawa ini sangat lincah banget. Si Kashima udah kagak ada harapan lagi. Dia terus kepikiran setelah udah menaiki perahu dan rencananya gagal itu. Lalu si Shirakawa merasa aneh dengan si Kashima yang dari tadi bengong terus. Dia mikirnya kalau si Kashima ini pengen putus sama si Shirakawa. Padahal enggak kayak begitu. Si Kashima kagak ada kepikiran untuk melakukan hal tersebut. Yang dia pikirkan adalah dia pengen naik perahu lagi katanya. Shirakawa merasa aneh ya kan. Tapi dia senang kalau si Kashima kagak ada niatan putus. Jadinya mereka naik perahu yang lain. Si Kashima akan menjalankan rencana yang kedua. Kali ini dia yang akan naik duluan, lalu menuntun si Shirakawa kayak begitu. Kali ini dia berhasil ya kan. Di tengah danau si Shirakawa menjelaskan kalau dia selama ini emang pengen memegang tangannya si Shirakawa. Mendengar si Kashima pengen melakukan hal yang sama, alhasil si Shirakawa mengerti kalau mereka berdua mempunyai keinginan yang sama, lalu dia mengkisahnya seperti itu. Dia makin kesini makin menyukai si Kashima. Setelah selesai mereka pun pulang. Tapi tangannya kagak mau dilepasin macam itu. Shirakawa menanyakan kenapa Kashima memanggilnya tidak pakai nama depannya saja. Nampak sekali orang cupu ini belum terbiasa. Sampai tangannya dingin seperti itu saking groginya. Si Shirakawa berpikiran jikalau pertama kali mereka udah esek-esek pasti kagak bakalan canggung kayak begini. Sekarang mereka udah melakukan proses dari bawah dulu. Jadi terasa gitu kan percintaannya. Anjir lah ini anime. Apalagi itu cewek makin naksir sama si cupu. Sementara itu si Kurose yang lagi belajar kepikiran terus sama si Kashima. Masa ia suka sama si Kashima ya kan? Padahal dia udah punya pacar. Dari sinilah rencana buruk si Kurose muncul bahwa dia bakalan merebut si Kashima dari si Shirakawa. Singkat cerita, terlihat si Kashima dan Shirakawa sedang belajar bareng di sana. Kashima lagi ngajarin si Shirakawa bahasa Inggris. Nampak bahasa Inggris si Shirakawa parah banget, yang mana di sana ada salah satu terjemahan yang salah diartikan sama si Shirakawa. Harusnya cowok yang terakhir berbohong, yang mana bisa diartikan dari semua cowok berbohong di dunia ini ada satu cowok yang tidak berbohong. Si Shirakawa menunjuk kalau itu adalah si Kashima. Dia percaya kepada si Kashima. Auto dah jadi pada bucin. Terus pas pulang si Shirakawa mengingatkan kalau minggu depan mereka berdua udah memasuki pacaran selama 1 bulan. Dia pengen ke pantai. Lantas si Kashima auto mikir yang wangi-wangi. Lalu si Kashima menjawab kalau dia mau-mau saja. Terlihat si Shirakawa senang kayak gitu. Setelah itu pas udah ujian si Shirakawa mengalami peningkatan nilainya. Walaupun enggak begitu banyak nilainya tetap saja jelek. Berbeda dengan si Kashima yang lumayan nilainya. Intinya selepas ini liburan musim panas akan lebih bebas kalau sudah ujian. Si Kurose merasa cemburu melihat mereka berduaan macam itu. Sementara itu teman-temannya pun merayakan nilainya yang naik. Walaupun masih jelek nilainya, mereka bersemangat sekali dengan libur musim panas. Terus ketika dia ke air ada si Kurose mendekatinya. Katanya dia pengen diajarin bahasa Inggris juga, soalnya Kashima terkenal jago bahasa Inggris. Kashima menolak karena dia udah ada janji dengan si Shirakawa. Dia nyari tanggal yang lain sambil diajarin matematika. Tetap saja kagak mau, malah dia mau menawarkan kepada temannya bernama Ichi. Tapi si Kurose kagak mau, jadi ujungnya dia meminta ID doang. Itu pun si Kashima kagak bakalan ngechat. Singkat cerita, pada hari Minggu si Kashima lagi nunggu si Shirakawa. Tak lama ada pesan masuk dari si Kurose. Kalau dia masih ngajakin belajar bareng. Kashima udah membalasnya kagak bisa, tapi ini orang maksa banget, pengen belajar bareng. Belum sempat dibalas keburu datang si Shirakawa. Langsung saja mereka berangkat. Sesampainya di pantai langsung auto bahagia, bisa ke pantai. Shirakawa dan Kashima langsung ganti baju. Si Kashima kagak sabar menunggu si Shirakawa. Pas dia keluar auto udah kaget gitu melihat penampilan si Shirakawa pakai baju renang doang. Nampak katanya cantik banget. Terus si Shirakawa langsung mengajak si Kashima ke pantai.
Di sana si Shirakawa meminta Kashima untuk memberikan tabir surya. Nampak dia kaget mendengar itu, cuma dia kagak bisa menolak atas tawarannya tersebut. Dia olesin aja lah sesuai requestan. Rasanya ada hangat-hangatnya gitu, apalagi ditambah si Shirakawa ini agak sedikit geli ketika dipegang sama si Kashima. Sesudahnya dia mikir baru megang gitu saja dia udah lemah banget. Dia melihat orang di sekitarnya banyak laki-laki yang sudah terbiasa pacaran dengan ceweknya di pantai. Habis itu mereka mainlah di laut. Ditutup dengan makan-makan. Habis itu si Shirakawa melihat cuaca hari ini sangat cerah. Padahal si Kashima melihat di kabar berita kalau hari ini ada badai. Terus dia tiba-tiba saja memuji baju renang si Shirakawa. Nampak dia auto baper. Soalnya si Kashima baru memujinya sekarang. Tapi dia senang ditambah dia milih baju renangnya saja lama sampai 30 kali percobaan. Barulah dia nemu yang cocok. Terus juga karena mau ke pantainya sama si Kashima, si Yamana mengecat kukunya macam itu. Jadi lebih cantik. Tak lama kemudian cuacanya pun beneran jadi mendung. Mereka cepat-cepat mau pulang. Namun sayangnya kereta buat pulang diberhentikan dikarenakan ada badai tadi. Mereka berdua mengabari orang tuanya masing-masing. Nampak kagak ada masalah selagi kalau ngomong jalannya sama teman-temannya. Jadinya mereka menyewa penginapan. Yang mana kalau satu kamar itu harganya mahal, 5.000 yen. Alhasil karena yang satu kamar berdua 6.000 yen, jadinya mereka ngambil yang itu aja. Shirakawa kagak masalah. Pas masuk kamarnya nampak besar banget. Kashima menyuruhnya buat mandi terlebih dahulu, takutnya kedinginan. Sementara dia nanti yang kedua. Ketika masuk si Kashima khawatir sama keadaan sekarang. Dia nampak kagak baik-baik saja. Yang dia takutkan adalah melakukan hal-hal yang di luar nalar. Jadi dia di sana sit up kagak jelas seperti itu. Tak lama kemudian si Shirakawa beres mandi. Dia melihat si Kashima suka dengan olahraga juga. Dia pengen megang perutnya. Namun si Kashima keberatan macam itu. Shirakawa meminta maaf. Langsung saja si Kashima ini mandi. Di dalam sana dia masih bingung dengan keadaannya. Apalagi tadi dia menolak untuk dipegang perutnya sama si Shirakawa. Sesudah mandi mereka melihat ramalan cuaca besok. Katanya bakalan cerah. Terus di situ si Kashima terus memandang si Shirakawa yang kalau dilihat-lihat mirip si Kurose. Dia jadi keingat chatnya yang belum dibales. Si Shirakawa salting dilihatin terus karena dia kagak pakai make up. Kashima bilang saja kalau si Shirakawa ini nampak lebih muda dan juga imut. Habis gombal mereka berdua pun tidur bersebelahan macam itu. Tentu tidur berdekatan macam itu membuat dia kagak bisa tidur. Begitupun si Shirakawa. Malah dia menawarkan si Kashima untuk melakukan hal-hal di luar nalar. Tentu dia kaget ditawarin kayak begitu. Dia menanyakan balik apakah kagak ngapa-ngapa gitu kan. Dia tidak masalah, lagian dia merasa kagak enak aja harus nunggu lama. Cuma masalahnya si Shirakawanya belum mau. Dia cuma mau memuaskan si Kashima doang. Ini pertama kalinya dia pacaran beda dengan mantan-mantannya. Dia juga orang yang berani melakukan kisah pertama. Langsung kepada si Kashima. Sebelumnya kagak pernah. Nah sekarang dia pengen melakukan hal lain. Siapa tahu nanti bakalan merasakan cintanya lebih-lebih lagi. Dari situ si Kashima menolak untuk melakukannya. Dia menunggu kalau saling mau saja. Dia kagak bakalan macam mantannya. Intinya dari situ si Shirakawa terharu. Tapi dia pengen hal yang lain yaitu berpelukan. Kalau ini Kashima kagak keberatan. Langsung saja mereka pelukan macam itu. Si Shirakawa berharap bulan kedua mereka masih bisa bersama macam ini. Cuma si Kashima kagak mau terjebak badai seperti sekarang. Sesudah berpelukan barulah bisa tidur. Tapi tidak dengan si Kashima. Di sisi yang lain Kurose masih menunggu chatnya dibales. Dia merasa aneh kenapa harus si Shirakawa ya kan yang dipilih. Tak lama dia dapat rencana jahat. Esoknya si Shirakawa diantar pulang sama si Kashima. Dia berharap mereka terus langgeng sampai bulan kedua. Udah itu dia pun berjalan menuju pulang. Sebenarnya semalam dia kagak bisa tidur. Dan mungkin dia sampai di rumah mau langsung tidur. Tapi tak lama ada Yamana mencegatnya. Lalu menyuruhnya masuk dan dipaksa makan dulu. Mau nggak mau dia nurut ya kan.
Di sana Yamana menanyakan tentang kencannya, nampak baik-baik saja. Dia memberitahu Kashima kalau penampilan si Shirakawa kayak begitu pun, dia sebenarnya orangnya cemburuan. Terbukti dia juga suka ngirim pesan setiap malam sama si Kashima. Untungnya dia kagak keberatan, malah bagus menurutnya. Yamana nampak tenang. Soalnya banyak mantannya mempermasalahkan si Shirakawa yang cemburuan ini. Alhasil jadi buah omongan dia kepada orang, jadinya dikata buruk sama orang-orang. Jadi kalau sama-sama cemburuan bisa menghasilkan cinta yang sangat tulus. Terus Yamana mau menyampaikan hal penting tentang kutukan 2 bulan. Si Shirakawa punya tembok kutukan pacaran 2 bulan. Katanya dia suka putus jika melewati atau kurang dari 2 bulan. Dengan berbagai alasan, ada pernah dia pacaran bisa melebihi 2 bulan. Namun setelahnya hubungannya dingin lalu putus gitu saja. Pantesan saja si Shirakawa selalu berharap bisa langgeng dan ketemu bulan depan lagi. Yamana meminta pendapat dan juga meminta jaminan lah gitu apa dia akan sama seperti mantannya. Si Kashima yakin kalau dia akan lebih baik dari mantan-mantannya. Dan mencoba untuk membuat si Shirakawa kagak khawatir. Hal itu membuat si Yamana tenang. Ketika meneruskan kembali perjalanannya, dia masih terus memikirkan si Shirakawa. Tak lama kemudian ada telepon masuk dari si Kurose. Katanya yang ngomong itu adalah si Shirakawa. Dia main ke rumah emaknya dan bertemu dengan si Kurose. Karena baterainya lowbat, jadi dia pinjem punya si Kurose. Dia tiba-tiba saja meminta ketemuan sekarang di sekolahan. Lantas ini aneh ya kan? Kashima menolak awalnya karena mau tidur, tapi dia keinget kalau dia harus terus ada buat si Shirakawa, biar kagak bikin khawatir. Alhasil dia pun mau. Si Kashima berjalan ke sekolahan, sore-sore mau maghrib dan masuk ke ruangan khusus barang-barang olahraga. Nah emang benar ada si Shirakawa di sana. Tanpa diduga dia mengajak si Kashima untuk gituan. Ini tambah aneh lagi, padahal sebelumnya mereka udah ngobrol di penginapan. Keanehan itu menjadi kagak aneh ketika melihat ada tahi lalat dekat matanya. Auto ini masih Kurose yang menyamar. Ini kalau si Kashima kagak mengenalnya fix buta mapjir. Sedangkan di sisi lain si Shirakawanya lagi teleponan sama si Yamana mungkin. Dia bilang kalau si Kashima adalah cowok terakhirnya. リュウタは私のザ・ラストマンなんだ。 Karena begitu ketika si Shirakawa ini memeluknya, si Kashima langsung menyadari kalau dia bukanlah Shirakawa. Dia adalah Kurose. Dia sangat berani melakukan hal semacam itu. Katanya suara dia sama Shirakawa hampir mirip kalau ditelepon. Sudah pasti yang nelpon itu emang si Kurose. Dia sadar kalau si Kashima kagak bakalan mencintainya. Jadinya dia ingin Kashima memilihnya sekarang saja. Dan mencoba untuk pertama kalinya dengan si Kurose. Dia kagak bakalan kasih tahu siapa-siapa, asalkan malam itu doang dia bisa duel berdua. Namun si Kashima menolak hal tersebut dengan alasan dia mau menjaga senyuman si Shirakawa. Emang aneh-aneh aja ini bocah. Tanpa aba-aba langsung mau melakukan hal seperti itu. Tak lama kemudian ada penjaga sekolah yang melihat pintu gudangnya terbuka. Ketika beliau masuk, nampak mereka berdua sudah keluar melalui jendela. Di sana mereka berdua duduk terlebih dahulu di sebuah kursi. Di sana si Kashima pengen tahu alasan si Kurose melakukan ini. Dia berpikiran kalau Kurose melakukan ini karena dia dendam kepada si Shirakawa. Namun nyatanya tidak, dia emang beneran suka sama si Kashima. Semenjak dia dimarahin atas menjelek-jelekan si Shirakawa, disitulah si Kurose mulai menyukainya. Ini baru pertama kali dia menyukai laki-laki dan langsung ditolak. Mungkin ini juga yang dulu pernah dirasakan si Kashima ketika ditolak sama si Kurose. Di situ dia menangis, tapi si Kashima kagak boleh terlalu baik, atau nanti bakalan terjadi hal yang lebih buruk lagi. Terus si Kurose mau menenangkan diri dulu sambil menyender ke si Kashima. Keesokan harinya semenjak kejadian malam itu, dia mau jujur kepada si Shirakawa kalau si Kurose itu cewek yang pernah menolaknya dulu sewaktu SMP. Tapi di sana orang-orang tiba-tiba saja banyak yang ngomongin si Kashima, terutama sahabatnya yang mana katanya si Kashima ini selingkuh sama si Kurose, sambil memperlihatkan foto ketika malam itu di sebuah tempat duduk. Lantas ini udah salah paham, takutnya ini emang rencana daripada si Kurose. Biar si Kashima terpojok, ternyata ketika mereka ngobrol empat mata,
Kurose mengaku tidak melakukan itu atau memotret. Dia kagak mungkin serendah itu. Dia juga sudah memblokir nomor si Kashima. Ketika si Kashima mau keluar, dia bilang berandai-andai jikalau dia dulu menerimanya sebagai pacar, pasti sampai sekarang dia ada di sampingnya si Kashima. Tak lama kemudian, tanpa diduga si Shirakawa ada di depannya. Dia kaget, Kashima sama si Kurose sedang berduaan macam itu. Kashima kagak bisa berkata apa-apa lagi. Dia cuma minta maaf. Namun dia kagak ngerti dia minta maaf apaan. Shirakawa nyangkanya si Kashima sudah melakukan sesuatu dan juga dia curiga kalau selama ini orang yang pernah ditembak si Kashima itu adalah si Kurose. Si Kurose pergi dari situ. Sementara si Shirakawa juga kecewa berat sama si Kashima ini. HP-nya juga jadi rusak. Ketika mau diambil, keburu diambil sama si Nicole. Lalu si Kashima digampar seperti itu karena kecewa dengan si Kashima. Setelah itu ada pengumuman dari kepala sekolah sebelum pulang sekolah dan sebelum liburan musim panas. Nampak kagak ada si Shirakawa di sana. Dia masih menangis di luar sana. Sesudah acara pun Shirakawa kagak terlihat. Dia harus cari cara biar bisa berbicara dengannya. Singkat cerita, ketika musim panas tiba, waktu si Kashima dipakai untuk melakukan bimbingan belajar. Selama 2 minggu, dia menghabiskan untuk bimbel. Mencoba buat ngechat si Shirakawa pun kagak dibales-bales. Dia belum meminta maaf semenjak hari itu. Dan juga mau mengunjungi rumahnya pun dia kagak mempunyai keberanian. Alhasil jadinya kayak begitu. Sementara temannya memilih liburan ke pantai Chiba berduaan. Niatnya sih mau mencari cewek ya kan. Tapi tak lama ada notif masuk. Kalau si Ken seorang YouTuber yang sering mereka tonton lagi live. Alhasil mereka bukannya senang-senang malah lihat live streaming. Liburannya jadi berasa percuma. Terus ketika mereka berdua mau mencari makan kagak sengaja. Mereka melihat ada si Shirakawa di tempat itu. Si Kashima yang lagi bimbel yang udah mumet. Pikiran dia kemana-mana dapat pesan dari temennya. Terlihat dia mengirim foto si Shirakawa dengan pria yang kagak dikenal. Seketika orang itu kabur dari kelas dan pergi ke Chiba. Dia merasa bersalah karena udah 2 minggu ini dia kagak nemuin si Shirakawa sama sekali. Mungkin si Shirakawa udah sakit hati sama si Kashima. Dia dikasih tahu kalau si Shirakawa ada di tempat makan Luna Marin. Setelah nyampe sana kelihatan ada si Nicole dan Shirakawa lagi foto-foto. Dan di sana si Shirakawa ini mengajak cowok yang temennya tadi kirim sama si Kashima. Diajakin foto lah lelaki itu sama si Shirakawa. Katanya mereka jarang ketemu, makanya Shirakawa terlihat pengen foto dengannya. Tapi keburu laki-laki itu melihat ada si Kashima di sana. Lantas kedua orang itu kaget ada si Kashima. Karena situasinya kayak begini, laki-laki tersebut mencoba menebak kalau si Kashima ini adalah pacarnya si Shirakawa yang sedang mereka ceritakan tadi. Dia ternyata adalah pamannya si Shirakawa. Dia berterima kasih karena Kashima sudah menjaga keponakannya. Lalu dia pun menyuruhnya buat masuk dulu. Suasananya makin canggung gitu kan. Nicole aja nih yang kelihatan masih emosi sama si Kashima ini. Si paman menyuruhnya buat pergi bekerja. Kebetulan Nicole ada shift hari ini. Dia cepat-cepat berangkat dengan ada sedikit kekhawatiran. Namun si paman akan menghajar si Kashima bila terjadi sesuatu. Dia pun pergi, lalu si Kashima dan Shirakawa ngobrol lah ya kan. Pertama si Kashima jujur kalau cewek yang pernah ditembaknya itu adalah si Kurose. Lantas si Shirakawa tentunya kaget mendengar hal itu. Terus kejadian malam itu si Kurose menembaknya namun dia jujur saja Kashima menolaknya. Sekaligus dia kagak tahu orang yang memotonya itu siapa. Dia meminta maaf karena sempat membuat si Shirakawa bersedih dan juga khawatir. Si Shirakawa ngerti kenapa Kurose melakukan itu. Dia melihat Kurose yang seperti kuat, aslinya hatinya mudah rapuh. Dia sebagai kakaknya juga mengerti ketika si Kashima menemani si Kurose ketika sedang bersedih. Itu murni Kashima baik kepadanya sama seperti apa yang dilakukannya kepada si Shirakawa. Dia malah berterima kasih kepada si Kashima. Terus si Kashima menanyakan tentang chatnya yang kagak dibales-bales. Katanya HP dia rusak. Mau dibenerin kagak ada tukang servis yang dekat, jadinya dia bawa ke kota sebelah dan sekarang sedang diperbaiki. Dia meminta maaf. Sebenarnya dia waktu itu masih mikir-mikir mau benerin atau enggak, cuma dia mengingat kalau si Shirakawa ini udah nyaman banget
pacaran sama si Kashima, jadi dia intinya kagak mau kehilangan lah gitu simpelnya. Makanya dia memutuskan buat untuk memperbaiki HP-nya. Sementara di sisi lain teman-temannya yang niatnya liburan musim panas jadi liburan kagak jelas. Udah pantas mereka harusnya di rumah dan kagak kemana-mana. Setelah itu si Kashima dibawa si Shirakawa ke rumah neneknya. Nampak si Kashima auto gugup seperti itu. Karena sudah malam otomatis si Kashima akan menginap di tempat itu. Dan udah disuruh mandi juga sama si paman. Si Shirakawa sering main ke situ karena jarang main ke rumah emaknya. Karena takut keganggu, jadi dia suka mainnya ke rumah neneknya. Dia mengajak si Kashima untuk menghabiskan sisa liburannya bersamanya di tempat itu. Tentu si Kashima gugup gitu kan. Dia nanti bisa bekerja dan juga main-main ke pantai. Apalagi nanti bakalan ada festival musim panas. Pasti bakalan seru dan bakalan jadi memori yang indah buat keduanya. Si Kashima kagak bisa menolak akan hal itu. ダメだ可愛すぎる Singkat cerita, si Kashima mimpi indah kalau dia sedang dibangunin sama si Shirakawa. Pas dia bangun, si Shirakawanya tepat berada di depannya seperti itu. Dia akan seperti ini terus sepanjang musim panas dan tinggal satu atap dengannya. Setelahnya mereka berdua ikutan kerja paruh waktu di tempat makan pamannya. Di sana terlihat si Kashima baru pertama kali bekerja paruh waktu, jadi belum terbiasa. Kashima belajar sedikit-sedikit di situ. Terus juga ada yang ngirim paket buku dan juga baju ganti dari emaknya buat si Kashima. Tak lama kemudian si Shirakawa menyuruh Kashima untuk beristirahat dulu. Alhasil si Kashima pun beristirahat sambil belajar. Di tengah dia sedang belajar, si Shirakawa yang sedang kerja kedatangan dua lelaki buaya yang menggoda si Shirakawa. Nampak kedua orang itu sudah mengenali si Shirakawa ini. Tapi dari gerak-geriknya, si Kashima melihatnya kalau kedua orang ini sedang menggoda si Shirakawa. Harusnya kagak boleh dibiarkan. Apalagi pamannya pas-pasan sedang keluar. Kedua cowok itu menanyakan ke si Shirakawa dia pilih yang mana gitu kan. Cuma dia kagak menjawab. Hingga akhirnya si Kashima datang menawarkan sesuatu kepada kedua orang ini. Karena mengganggu jadi mereka pergi. Tapi sebelum itu dia masih nanyain si Shirakawa milih siapa. Tanpa basa-basi dia tarik si Kashima macam itu. Dan jujur Kashima adalah pacarnya. Seketika langsung berubah menjadi kecewa. Selepas istirahat si Shirakawa nampak kesal. Karena sering banget ada cowok yang kayak begitu yang menggodanya yang tentu membuatnya kagak nyaman. Si Kashima juga merasa bersalah harusnya dia sat-sat mendatanginya. Tapi si Shirakawa berterima kasih karena si Kashima sudah datang di saat yang tepat. Terus dia melihat si Kashima yang gigih belajar dalam keadaan dimanapun merasa Kashima bakalan masuk ke perguruan tinggi yang bagus. Dia terpaksa melakukan itu karena emaknya mengirim buku, jadi mau nggak mau dia juga harus berusaha keras. Kalau pengen masuk kuliah yang terbaik, si Shirakawa merasa semua orang udah punya tujuannya masing-masing. Si Nicole contohnya, dia mau masuk ke sekolah menghias kuku ketika sudah lulus SMA, karena sekarang dia tinggal bersama emaknya doang. Alhasil dia bekerja buat tidak membebani emaknya. Terus teman yang satunya lagi, mau sekolah tata busana. Tinggal dia aja yang masih bingung mau kayak bagaimana. Soalnya tujuan SMA dia sudah tercapai, yaitu menemukan lelaki yang tepat buatnya. Seketika Kashima baper. Dia sebenarnya pengen mengembalikan kehidupan lamanya. Yang mana dia bisa tinggal lengkap bersama bapak ibu dan juga Kurose. Namun karena kagak mungkin terjadi, alhasil dia pengen membentuk keluarga yang baru, yang lebih harmonis. Mempunyai anak dan hidup bersenang-senang bersama keluarga kecilnya. Lantas ini udah jauh banget pikiran si Shirakawa. Si Kashima pun beranggapan kayak begitu berarti dia pun kudu siap-siap. Soalnya si Shirakawa udah ngomongin masa depan dengan si Kashima. Tak lama kemudian si Shirakawa menjerit. Kashima langsung mendekatinya. Ternyata dia nanyain kentang yang sudah habis karena udah dipakai bikin risol. Padahal itu orang mau bikin semur kentang daging buat si Kashima. Kebetulan ada si Kashimanya di situ jadi tidak surprise lagi dah. Alhasil dia mau membeli kentangnya dulu. Si Kashima pun mau ikut juga jadi mereka berdua ke supermarket dah. Dan tak lama mereka balik lagi.
Di perjalanan si Shirakawa meminta untuk memegang tangannya di sepanjang jalan. Terus sesudah sampai di rumah mereka masak berdua seperti itu. Ini kalau dipikir-pikir udah macam pasangan suami istri. Belanja bareng lalu masak bareng. Tak lama kemudian masakannya pun sudah siap. Ketika dicobain sama si Kashima rasanya sangat enak. Tak lama kemudian datang pamannya sembari membawa HP si Shirakawa yang sudah dibenerin. Nampak sumringah banget, banyak pesan masuk ke HP-nya. Dan juga banyak video TikTok yang belum dia upload. Di situ si Kashima pandangannya udah aneh-aneh. Untungnya si Shirakawa ngajakin TikTokan. Di sisi yang lain si Kurose baru saja pulang dari perpustakaan. Kata emaknya si nenek ngajakin buat ke rumahnya untuk merayakan festival musim panas seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi sekarang ada si Shirakawa di rumah si nenek. Si Kurose sempat mau ikut, namun ketika emaknya ngomong kalau ada si Kashima di sana, auto dia nolak secara tiba-tiba seperti itu. Dia beralasan kalau dia mau pergi bersama teman lamanya. Kabar itu pun langsung dikasih tahu kepada si Shirakawa kalau si Kurose kagak bakalan main ke situ. Dia yakin kalau Kurose kagak mau dekat-dekat dengan si Shirakawa. Padahal tahun kemarin si Shirakawa lah yang tidak ikut kumpul karena ada lain hal. Jadinya kagak ketemu si Kurose selama 2 tahun. Nah ketika emaknya cerai dan dia masuk ke sekolahannya dia kaget. Ada banyak perubahan dari si Kurose. Sampai dia jadi pangling ketika melihatnya. Pokoknya dia merasa bakalan susah lah kalau kembali akrab. Dari kecil pun mereka mempunyai sifat yang berbeda. Namun si Shirakawa tetap menyukai si Kurose. Bahkan dia belum pernah cerita selain ke si Nicole kalau dia mempunyai saudara perempuan. Terus Shirakawa mempunyai keinginan untuk bisa akrab lagi dengan si Kurose. Dengan cara dia kagak bakalan menganggap si Kurose sebagai saudaranya, tetapi sebagai temannya. Ketika awal musim dingin nanti dia akan mencoba mendekatinya lalu beli es krim seperti waktu dulu. Terlihat dia sangat bersemangat. Keesokan harinya si paman memberikan upah kepada si Kashima. Awalnya dia nolak karena dia pun dikasih tempat tinggal di situ. Karena si paman penulis banyak uangnya jadi dia terima saja. Ini gaji pertama si Kashima. Uang yang dia dapat dari hasil keringat dia sendiri. Paman mau menyuruhnya buat membeli hadiah. Soalnya hari itu si Kashima dan Shirakawa jalan 2 bulan pacaran. Mumpung pas festival si Kashima pun mencari hadiah dulu buat si Shirakawa. Tak lama sesudahnya dia pulang dan kebetulan Shirakawa nelpon. Untuk menyuruh si Kashima buat kagak masuk terlebih dahulu. Pasti bolehin masuk. Ternyata dia memakai yukata yang membuat si Kashima auto berdebar hatinya melihat kecantikan si Shirakawa. Padahal dalam hatinya lebih cantik kan pakai baju renang. Terus dia menyuruh si Kashima buat ganti dengan yukata juga. Soalnya mereka akan pergi ke festival. Sesudah mengganti pakaiannya mereka berangkat lalu bermain-main di sana. Dimulai menyendok ikan terus ke permainan yang lain. Makan corn dog dan membeli permen apel. Di tengah sedang antre si Shirakawa melihat ada tukang cincin. Namun sayangnya cincin yang dia cari itu udah ada yang beli jadi kagak jadi beli. Beli permen apel saja. Abis itu mereka berdua pergi ke dekat dengan kuil gitu. Di perjalanan si Kashima bercerita tentang dia yang baru lagi datang ke festival musim panas. Setelah terakhir kali waktu SD dia ikutan. Terus makan corn dog pun dia baru pertama kali, apalagi permen apel. Dia baru tahu rasanya seperti itu. Katanya itu permen adalah makanan yang sering dibeliin bapaknya dulu. Dia ngomong kalau si Shirakawa pengen punya pacar pertama yang menikahinya. Tapi sayangnya sekarang dia udah punya banyak mantan. Dan malah ketika dia sedang tulus-tulusnya mencintai si Kashima, dia sudah melakukan hal yang pernah dia lakukan tadi bersama si Kashima dengan cowok sebelumnya. Memakai yukata, menyendok ikan, makan corn dog, dan juga makan permen apel. Dia sudah melakukannya dengan orang lain. Dia belum menjalani sesuatu yang belum pernah dia jalani sama si Kashima.
Dia pengen menghapus ingatan masa lalunya. Tapi Kashima merasa kalau si Shirakawa sudah memberikan banyak pengalaman kepadanya. Walaupun si Shirakawa pernah melakukannya dengan orang lain, tapi kalau perasaannya berbeda pasti bakalan beda. Hal itu udah ditunjukkan ketika dia naik perahu terus ke pantai, terus ke festival, dia udah merasakannya. Lalu dia memberikan hadiah atas perayaan kedua bulan mereka berpacaran. Yang mana hadiahnya itu cincin yang tadi si Shirakawa cari. Ternyata udah dibeli sama si Kashima. Di sana dia memakaikannya kepada si Shirakawa walaupun belum cukup, tapi menurut si Shirakawa ini udah sangat lebih dari cukup. Kashima saja udah jadi hadiah terbaik dalam hidupnya. Ketika mereka duduk, petasan pun pada muncul. Karena perasaan mereka sama, alhasil membuat kedua orang itu pengen melakukan hal yang sama seperti berdekatan seperti itu. Lalu melakukan kiss di tengah kembang api dimulai. 大好きだよルナ。私も。Pagi-pagi si Shirakawa kagak ngeh kalau tempat duduk dia sudah berubah tempat. Dia malah duduk di tempat yang dia suka duduki. Beda dengan si Nicole yang duduknya di situ terus. Udah kayak raja aja. Tak lama dia melihat ada si Kurose di sana. Tadinya dia mau ngajakin ngobrol, namun Kurosenya malah pergi. Si Kashima yang melihat itu kemungkinan si Shirakawa bakalan menjalankan operasi pertemanan dengan si Kurose. Namun nampak sulit kalau untuk sekarang. Setelah itu pas istirahat si Kashima makan siang bersama temannya. Ijichi menceritakan musim panasnya yang dihabiskan cuma nonton live streaming doang. Beda dengan si Kashima yang main-main sama pacarnya. Nah di situ dia menanyakan kepada temannya apakah hari Sabtu mereka luang atau tidak. Nampak kedua orang itu luang terus waktunya. Dia pengen melakukan sesuatu yang baru dengan si Shirakawa, yaitu bermain permainan tembak-menembak dengan para cewek-cewek. Hari Sabtunya mereka pergi bersama Shirakawa, Akari, Nicole, Nishi, dan juga Ijichi. Terlihat para lelaki ini sangat senang ketika melihat cewek-cewek seperti itu. Gayanya udah kayak cewek-cewek gaul, sampai dibuat kagak mengerti sama perkataan gaul mereka. Kashima juga mempermasalahkan baju yang si Shirakawa pakai, tapi Nicole menyuruh untuk tidak melarangnya karena biar pede. Di situ juga Nishi dipanggil sama si Akari. Nampak katanya tahun lalu mereka satu kelas. Lantas hal tersebut membuat si Nishi deg-degan dipanggil namanya sampai 2 kali. Jadi sekarang mereka akan duel 3 lawan 3. Nicole akan satu tim sama Nishi dan juga Ijichi. Sementara Kashima bersama Shirakawa dan juga Akari. Teman-temannya akan mengalahkan orang yang sedang berpacaran. Langsung saja pertandingannya dimulai. Awal-awal mereka langsung berperang kayak begitu. Si Kashima harus menggendong 2 cewek tersebut, apalagi si Shirakawa ini masih pemula. Pertama si Kashima berhasil membuat si Nishi ini harus keluar pertandingan. Terus yang kedua baru Ijichi dengan diserang sama si Akari dari belakang kayak begitu. Ini tinggal si Nicole sendirian. Sayangnya di situ mereka berdua lengah. Sampai-sampai si Kashima harus melindungi cewek beban tersebut. Dan Kashima pun harus kalah. Akari juga ikut-ikutan untuk meninggalkan permainan. Ini tinggal 1 lawan 1. Shirakawa diajar habis-habisan kayak begitu sama si Nicole pakai 2 pistol. Sampai akhirnya pelurunya habis. Giliran si Shirakawa yang menyerang. Serangannya tersebut kagak sia-sia. Si Nicole pun tertembak dan dialah pemenangnya. Setelah pertandingan mereka beristirahat. Dan di sana Nishi dan Ijichi sangat kecewa dengan kekalahan ini. Shirakawa meminta maaf sama Kashima karena Kashima jadi kenok. Tapi menurutnya si Shirakawa ini sangat keren bisa menang lawan si Nicole. Sementara Nicole-nya lagi motongin kukunya biar dia lebih gampang menembaknya. Habis itu dia ambil mainan yang agak besar dan mengajak main lagi. Sesudah dipotongin kukunya 1 versus sekuat, dia bisa dengan mudahnya menang. Setelahnya pas mereka mau berangkat, si Shirakawa kehilangan anting berharganya yang kagak ada di dalam tasnya. Bentuknya bintang dan bulan yang sering dia pakai itu. Si Kashima yang baru mau mencari ternyata ada di dalam tasnya. Hal tersebut membuat si Kashima aneh. Kenapa cuma sebelah dan kenapa seberharga itu? Sesudah bermain tembak-tembakan mereka beristirahat sambil minum-minum.
Nisi kagak percaya Nicole segeget tadi. Tak lama kemudian yang lain pada datang. Akari merasa dengan main kayak begitu menurutnya sangat seru. Omongan tersebut langsung direspon sama si Ijichi yang suka main tembak-tembakan. Dia menjelaskan banyak tentang mainan pistol yang pernah dia coba. Sampai mereka pada bingung ngedengerinnya. Akari tertarik namun dia kagak mau menambah hobinya. Katanya Akari maniak banget sama K-pop gitulah. Suka sama cowok-cowok modis kayak begitu. Terus si Nicole maniaknya sama Kuku. Dia ngomong panjang lebar sampai dibuat kagak mengerti sama si Nicole. どうしたの？ Si Shirakawa yang kagak maniak apa-apa merasa ngiri, tapi dia maniaknya sama si Kashima. Di sana Nicole membicarakan tentang percintaannya yang nampak dia masih belum mempunyai pacar. Terakhir dia pacaran kelas 2 SMP, sampai sekarang dia belum move on sama mantannya. Yang sangat keren katanya, suka pakai headphone dan dengerin musik. Nishi kagak percaya kalau si Nicole masih suci. Seketika dia marah di situ. Habis itu si Akari pengen punya pacar yang tingginya seperti idolanya. Ijichi menanyakan mau setinggi kayak gimana. Ijichi mempunyai tinggi 181 katanya. Itu mirip seperti idolanya. Terlihat dia senang disandingkan dengan idola si Akari. Gara-gara jomblo digituin aja berasa dapat pujian. Setelah itu mereka pun pada pulang karena ada urusan masing-masing. Tersisa Kashima dan Shirakawa. Karena mereka masih ada waktu luang, mereka akan gunakan waktunya untuk berkencan. Shirakawa pengen mengunjungi sebuah tempat. Mereka berdua ke tempat permainan gitu. Shirakawa mengajak si Kashima menaiki biang lala karena dia udah pengen naik kayak begitu dengan si Kashima. Di sana Kashima yang mikir kalau tempat itu sempit pengen langsung digas. Nah si Shirakawa merasa kalau ini seperti apa yang ada di manga shoujo milik emaknya. Yang dimana yang naik biang lala sambil makan coklat abis itu digas jadi ada rasa coklatnya. Tapi sayangnya naik begituan kagak boleh bawa makanan. Tapi Shirakawa pengen mencobanya. Kebetulan dah auto digas sama si Kashima. Katanya rasanya buah persik. Shirakawa memakai lipstik yang baru dia beli yang rasanya buah persik. Habis itu dia pengen dielus-elus kepalanya karena dia tadi udah memenangkan pertandingan. Si Kashima bersedia saja. Ketika dia elus-elus nampak si Shirakawa ini senang. Setelah menaiki itu si Shirakawa pengen terus dengan si Kashima. Sedikit demi sedikit mereka melakukan sesuatu yang belum pernah mereka berdua lakukan. Sekarang mereka udah mau 3 bulan saja. Kashima menanyakan perayaan yang akan mereka lakukan itu apa. Kebetulan tanggalnya pas dengan mereka sekolah. Si Shirakawa kagak mau merayakan apa-apa. Dengan adanya Kashima dan masih dengan Kashima saja sudah cukup buatnya. Di sana juga dia berasa kayak pertama kali jatuh cinta. Dia pengen terus bersamanya. Dia auto lari kayak begitu. Dengan si Shirakawa yang pengen dengan si Kashima, dia harus menjadi laki-laki yang pantas untuk si Shirakawa. Maka dari itu Kashima lebih giat belajar mengikuti les dan lain-lain. Sampai harus mengorbankan waktu berdua dengan si Shirakawa. Tapi ketika dia sedang melakukan les, ada si Kurose yang ikutan les juga. Dia auto bersembunyi kayak begitu dan mencoba diam-diam untuk keluar dari sana. Namun sayangnya ada seseorang yang menumpuknya dari belakang kayak begitu. Mereka berdua ngobrol lah di kafe. Nama cowok tersebut adalah Sekia. Dia lulusan SMA tapi belum kuliah. Dia disebutnya Ronin, entah apa maksudnya. Di sana dia mau tahu apa yang terjadi dengan si Kashima hingga melakukan kayak tadi. Karena dia sudah dibantu, si Kashima bercerita kalau cewek pertama yang ditembaknya itu adalah adik pacar dia saat ini. Jadi Kashima kagak mau berurusan lagi dengan si Kurose. Demi untuk tidak membuat si Shirakawa khawatir lagi, dia akan melakukan apapun untuk itu. Jadi si Sekia tersebut mau membantu si Kashima jika nanti kalau mau les dan ada si Kurose tinggal dia hubungin si Kashima saja. Dia merasa terbantu dengan itu. Keesokan harinya gurunya mengumumkan kalau akan ada festival olahraga dan juga bulan November akan ada festival budaya. Siapa saja yang mau berpartisipasi. Awalnya kagak ada yang mau sampai akhirnya Kurose ngacung sebagai orang pertama. Lalu tiba-tiba saja si Shirakawa juga ikutan. Si Kashima merasa kalau operasi pertemanannya bakalan dimulai dari sekarang.
Di sana Akari juga ikutan ngacung dan mau ikutan. Ngajakin si Nicole tapi dianya sibuk bekerja katanya. Alhasil Akari menyuruh si Kashima untuk ikutan juga. Mau nggak mau Kashima pun bersedia. Kini tinggal satu orang lagi. Si Kashima mengincar si Ijichi buat ikutan. Ijichi bingung ya kan dipilih kayak begitu. Tapi karena ada si Akari dia gasin aja dah. Setelah itu mereka dibagi-bagi tugasnya terlebih dahulu. Kebetulan si Akari bagian beres-beres bersama si Ijichi. Dia menyayangkan tidak bareng bersama si Shirakawa, soalnya dia di bagian pamflet bersama si Kurose. Sementara itu bagian pamflet dibuat canggung soalnya ada si Shirakawa, Kurose, dan si Kashima. Tentu mereka jarang berbicara, jadi pada canggung. Mereka bertiga disuruh buat pamflet untuk festival budaya. Nah, si Kashima mencoba untuk menanyakan ide-ide mereka berdua, yang mana kedua orang itu mempunyai ide yang berbeda. Yang mana si Shirakawa pengen yang gaya-gayanya zaman sekarang lah gitu. Dia menanyakan ke si Kurose kesukaannya atau hobinya apaan. Apakah sama dengannya yang suka dengan tarian dan lain-lain. Nampak Kurose kagak mengerti dengan hal yang seperti itu. Kurose lebih suka menonton video game. Lantas ini nyambung dengan si Kashima yang suka nonton channel yang sama. Jadi dia merasa asik sendiri bersama si Kurose sampai mengabaikan si Shirakawa di sana. Shirakawa kagak mengerti sama pembicaraan kedua orang itu. Ini bakalan sulit untuk direrai. Pulang sekolah dia pergi les sambil bingung harus bagaimana nanggepin kedua cewek tadi. Tak lama datang Sekia yang melihat keadaan si Kashima yang sedang kagak baik-baik saja. Mereka berdua pun mengobrol. Sekia mengerti perasaan si Kashima. Soalnya dia sudah berpengalaman. Bukannya sombong tapi dulu dia waktu SMA sangat populer. Dia memperlihatkan fotonya sewaktu kelas 3 SMP yang mana dia menjuarai Liga Regional Tenis Meja. Terlihat dia biasa-biasa aja gitu. Saat itu dia mempunyai pacar yang sangat unik. Dia menganggap si Sekia ini keren. Nah, pas masuk SMA rambutnya disuruh ganti, otomatis si Sekia jadi banyak yang suka. Dan saat itu juga dia putus dengan pacarnya tersebut. Keesokan harinya mereka kembali berdiskusi tentang masalah pamflet. Kali ini mereka berdua sudah mempunyai gambaran dengan pamflet dan temanya seperti apa. Si Kashima pengen temanya itu kayak cewek-cewek gaul gitulah, berwarna-warni dan lain-lain. Biar kelihatan modern. Namun di sisi lain, si Kurose menolak hal tersebut. Dia mengusung tema lebih ke yang kalem dan terkesan lebih dewasa gitu kelihatannya. Nah, terjadilah ya kan saling beradu argumen kayak begitu. Sebenarnya keputusannya ada di tangan si Kashima. Semua dikembalikan lagi sama dia. Yang mana yang akan dia pilih. Nah, sebenarnya si Kashima lebih condong ke pilihannya si Kurose. Tapi dia takut gitu kan. Di satu sisi si Shirakawa ini adalah pacarnya. Bahaya kalau dia memilih pendapat si Kurose, alhasil dia menjawab untuk tidak memutuskannya hari itu. Terus dia laporan ke wali kelasnya kalau pamflet yang mereka berdua buat itu saling bertolak belakang. Gurunya pun memakluminya bakalan susah buat menentukan, tapi si Kashima harus memutuskan setelah festival olahraga. Soalnya akan ada vendor datang pada hari itu, jadi Kashima harus udah membuat keputusan. Pulangnya si Kashima terus memikirkan hal tersebut sampai hampir saja dia telat turun dari kereta. Ketika dia turun kebetulan ada si Kurose di sana. Langsung dah pada canggung kayak begitu. Si Kashima berbohong kalau dia habis pulang belanja buku, padahal baru beres les. Kashima menanyakan si Kurose pulangnya searah sama dia. Katanya semenjak emaknya cerai lagi, dia kembali ke rumah yang dulu dan juga dia menceritakan gimana dia bisa masuk ke sekolahan yang sama dengan si Runa. Karena emaknya sudah cerai, otomatis uang buat bayar sekolah yang dulu, yang suka dibayarin bapaknya kini udah enggak. Makanya dia pindahlah ke sekolahan si Kashima. Walaupun swasta, tapi bayarannya murah. Dia juga membeberkan alasan lain masuk ke sekolahan itu karena masih mempunyai dendam dengan kakaknya. Tapi walaupun begitu dia masih sangat menyayangi si Shirakawa. Dia pengen dimanja sebenarnya. Kalau dia berani dia pengen sekali mengakui kalau dirinya adalah adiknya si Shirakawa. Semenjak dia masuk ke situ si Shirakawa juga pasti kaget sekaligus senang. Sayangnya dia menyebarkan rumor yang salah yang membuat si Shirakawa dan Kashima dirugikan.
Tapi berkat itu dia bisa berkaca sama dirinya sendiri. Lalu dia juga jadi bisa kembali jadi dirinya sendiri seperti waktu dulu. Dari sini si Kashima bisa menyimpulkan kalau mereka berdua itu memang masih pengen dekat. Cuma terhalang dengan rasa malu dan juga egonya masing-masing. Selepas itu ketika mereka sampai di stasiun, si Kashima menawarkan apakah si Kurose mau dianterin, soalnya udah larut malam. Dia kagak mau, soalnya bukan pacarnya. Si Kashima di situ kagak sengaja menabrak orang, yang membuat bukunya terjatuh. Nah di sana si Kurose melihat ada buku yang sama dengannya, yang mana si Kashima les juga di tempat yang sama dengan si Kurose. Sekarang dia sudah tahu, lalu dia pun pergi. Dia sedikit kesal karena segitunya dia menghindari si Kurose, padahal tinggal jaga jarak doang. Sesampainya di rumah, si Kashima menanyakan soal si Kurose yang katanya emang mereka berdua jarang akur dan mempunyai hal-hal yang bertolak belakang. Si Kashima akan berusaha membantu biar mereka berdua bisa akrab lagi. Keesokannya festival olahraga pun dilaksanakan. Terlihat si Shirakawa ikutan lomba lari. Pakaiannya pun aneh guys. Bisa-bisanya digituin jir. Kashima langsung menyemangatinya seperti itu. Auto nambah dah kecepatannya. Habis itu ke lomba yang lainnya sampai akhirnya ke lomba yang terakhir yaitu lomba lari. Cuma ada tantangannya gitu. Nah di sana si Shirakawa mendapatkan tantangan nyari orang yang dia cintai. Otomatis dia memanggil si Kashima. Lalu meminta untuk berlari ke garis finish. Dia sangat mencintainya. Kemanapun si Shirakawa berlari, dia bakalan ikutin. Sampai akhirnya si Shirakawa pemenangnya. Kemenangan besar untuk si Shirakawa. Namun si Kashima juga ambil andil dalam kemenangannya. Soalnya dia tadi menyemangatinya. Nampak suaranya itu terdengar oleh si Shirakawa. Tak lama kemudian ada emak kandungnya si Shirakawa datang ke sekolahan. Di sisi lain si Akari dan Kurose mengikuti pemandu sorak. Kata Akari, si Kurose sangat cocok menggunakan pakaian kayak begitu. Dia baru pertama kali, soalnya waktu itu dia belum pernah ikutan kayak begitu. Dia juga memberitahu si Akari kalau dia kedatangan emaknya ke situ karena mau menonton si Kurose. Beliau izin setengah hari kerja buat melihat anaknya. Di sisi yang lain, dia agak sedikit malu diliatin orang tuanya. Si Akari malah senang diliatin emaknya kalau pakai baju keren. Tapi tak lama ketika sedang mengobrol, dia melihat si Shirakawa lagi mengobrol dengan emaknya. Seketika dia balik lagi dan beralasan kalau ada yang ketinggalan. Dia akan menyusul. Di sana emaknya memuji si Shirakawa yang ikutan beberapa perlombaan. Tapi tujuan awalnya emaknya pengen lihat si Kurose. Katanya dia ikut pemandu sorak. Dia melihat si Kurose sudah berlatih keras. Dia mencari si Kurose ada di mana, padahal mereka berdua satu kelas. Karena belum nongol, si Shirakawa pun mencarinya dibantu sama si Kashima. Mereka berdua berpencar di sana dan yang ketemu adalah si Kashima. Kurose berada di atap sekolah. Dia memberitahu kalau emaknya sudah datang dan nyariin si Kurose. Dia merasa aneh padahal itu adalah emak kandungnya. Tapi kenapa gitu kan bisa kayak begini? Dia seperti kagak mau kalau yang lain tahu kalau mereka berdua itu saudaraan. Kashima mencoba buat supaya si Kurose mau menemui emaknya. Tapi itu orang kagak mau, soalnya dia kagak mau emaknya tahu kalau dia sama si Shirakawa itu kagak akrab. Tapi tetap saja ya kan emaknya nungguin. Walaupun si Kashima cuma temannya, dia tetap harus memberitahunya buat menemuinya. Di situ si Kurose menyuruh si Kashima untuk kagak ikut campur, soalnya takut si Kurose ini tambah cinta dengan si Kashima, yang terus berbuat baik kepadanya. Dan dia juga kagak mau nantinya ditolak yang kedua kalinya sama si Kashima. Kashima sudah kagak bisa ngomong apa-apa lagi. Sementara si Shirakawa mendengar omongan si Kurose di sana. Alhasil dia turun lagi ke bawah. Sore harinya pamflet yang mereka sarankan itu sudah dicetak dan diedit sama seorang editor. Nampak jadi keren macam itu. Sekarang tinggal memilih mau yang mana. Menurut yang edit, dia akan memilih idenya si Shirakawa. Namun berbeda dengan gurunya yang lebih milih si Kurose, karena festival budaya ini bukan cuma buat cewek saja. Sekarang gimana pandangan dari siswa laki-laki? Kashima harus memutuskannya sekarang. Dia sebenarnya lebih setuju ke si Kurose.
yang simpel dan juga cocok untuk semua murid. Tapi dia berasa kagak enak sama pacarnya. Alhasil dia memilih idenya si Shirakawa. Tapi dia tahu kalau si Kashima ini kagak jujur. Gurunya menyuruhnya untuk memilih secara jujur. Mau nggak mau dia kudu jujur dan memilih idenya si Kurose. Waduh, makin rumit aja nih percintaan. Setelah kejadian pembuatan pamflet yang cukup membingungkan, alhasil sudah diputuskan kalau pamflet buatan si Kurose lah yang terpilih. Di perjalanan pulang, Kashima meminta maaf karena dia memilih pamflet buatannya si Kurose. Tapi si Shirakawa merasa tidak masalah, soalnya dia kagak mau juga kalau si Kashima memilihnya karena berbohong. Di situ dia merasa agak sedikit aneh sama si Kashima, dan juga si Kurose yang memiliki selera yang sama. Mereka berdua sangat cocok. Tentang kesukaannya pun sama juga, beda dengan si Shirakawa. Hampir semuanya yang disukai si Shirakawa belum tentu si Kashima juga menyukainya. Dia sempat berpikir kalau si Kashima harusnya cocoknya berpacaran dengan si Kurose, bukan sama dia. Kashima tidak diberikan kesempatan buat berbicara. Dia juga tahu tentang kejadian pas festival olahraga. Mereka mengobrol di atas gedung sekolah. Shirakawa juga serba salah, padahal dia sendiri yang mau si Kashima ini menjadi temannya si Kurose. Tapi dia juga tidak tahu jadi kayak begini. Akhirnya dia meminta si Kashima untuk tidak menghubunginya terlebih dahulu untuk sementara waktu. Si Kashima yang mau mengejarnya pun tidak meneruskan perjalanannya. Soalnya dia bingung juga mau ngomong apaan nantinya. Di waktu yang sama mereka juga lagi ngerayain 4 bulanan mereka berpacaran. Di sisi yang lain si Kurose memikirkan keputusan si Kashima yang memilih pamflet buatannya. Harusnya si Kashima gak apa-apa berbohong daripada harus kayak begini. Terus dia melihat boneka yang ada di meja belajarnya, yang mana itu boneka sewaktu mereka kecil. Yang mana awalnya si Kashima menolak bonekanya tersebut. Namun ketika sama si Shirakawa diambil, si Kurose ingin mengambilnya juga. Dengan baik hatinya sebagai kakaknya dia mengalah. Sampai detik ini Kurose merasa kalau Shirakawa emang mempunyai sifat yang baik hati. Dia ingin membuat si Shirakawa bahagia, tapi dia kagak tahu caranya bagaimana. Besokan harinya si Kashima pergi ke kantor untuk memberikan pamflet yang mereka sudah pilih. Katanya bakalan mudah untuk menentukan semuanya, namun beliau kagak tahu betapa ribetnya milih desain pamflet doang. Terus ketika mau pulang sekolah, si Kashima mendengar kalau si Shirakawa lagi menelpon seseorang yang meminta untuk bertemu di Ikebukuro. Dipanggil pun si Shirakawa keburu lari. Alhasil si Kashima auto gelisah kayak begitu, takutnya cowok yang memanggilnya. Terus selepas dia sedang piket, dia memikirkan si Nicole, mungkin dia tahu si Shirakawa pergi bersama siapa gitu kan. Kashima takut menanyakan hal tersebut. Tak lama dia ngomong-ngomong di sana. Dia tahu situasi tentang hubungan mereka berdua. Dia ngomong kalau dalam hubungan itu tidak semua berjalan lancar atau tidak selalu manis lah intinya. Ketika dia pulang di jalan, tiba-tiba ada si Tanikita atau Akira yang memanggil si Kashima. Ia pengen ngobrol berdua terlebih dahulu. Alhasil mereka berdua ngobrol di sana. Dia mau memberitahu sesuatu kalau bahwasannya ketika dia sedang membeli barang yang dia sukai di Ikebukuro, dia melihat si Shirakawa jalan dengan gadun atau sugar daddy lah gitu, yang suka ngasih uang kalau jalan sama orang kayak begitu. Ditambah Shirakawa pakai tas mahal juga. Ciri-cirinya tidak terlalu muda katanya, ganteng juga orangnya. Kalau dilihat-lihat, kayak orang kuliahan. Dia merasa yakinnya pas melihat tas yang dipakai si Shirakawa. Tapi si Kashima kagak percaya gitu kan si Shirakawa seperti itu. Tapi bisa jadi soalnya si Shirakawa mempunyai sisi polosnya juga. Ditambah dia juga mendengar dari si Nicole kalau Shirakawa dengan Kashima saat ini hubungannya sedang tidak baik-baik saja. Akira khawatir sebenarnya kalau si Shirakawa beneran melakukan hal tersebut. Di situ si Kashima berterima kasih kepada si Akira karena sudah mengkhawatirkannya. Dia percaya sama si Shirakawa kalau dia kagak bakalan melakukan hal tersebut. Kalaupun dia melakukannya, itu adalah salah si Kashima. Setelah itu pas mau pulang, dia menelpon si Sekia untuk meminta bantuannya. Singkat cerita, festival budaya pun sudah dilaksanakan, ramai banget di sana.
Nah, si Kashima mengajak si Sekiya ke sekolahannya buat membantu menguak siapa orang yang jalan bersama Shirakawa. Sekiya agak tidak tenang di situ yang membuat si Kashima kesal. Dia ngomong sendirian kayak begitu, tapi Sekiya akan menolong si Kashima. Tak lama kemudian ada si Akira. Dia kaget ketika melihat si Sekiya. Katanya orang yang jalan sama si Shirakawa itu adalah si Sekiya. Lantas jadi bingung gitu kan. Si Sekiya juga baru tahu kalau pacarnya si Kashima itu adalah Shirakawa. Sampai Kashima menganggap kalau si Sekiya itu adalah mantannya si ここ Shirakawa. はつまり元彼か。 Habis itu mereka mengobrol berdua. Si Kashima masih menganggap kalau si Sekiya ini mantannya si Shirakawa. Sebenarnya dia kagak mau berbicara dengan mantannya, tapi dia tegaskan kalau dia bukan mantannya, tapi temannya si Shirakawa ada mantannya. Katanya si Kashima boleh menanyakannya langsung kepada si Shirakawa. Pasti si Kashima mengenali mantan si Sekiya ini. Dia kasih tahu saja kalau mantannya itu adalah si Nicole. Seketika Kashima kaget kayak begitu. Dia yang pernah berpacaran 2 minggu dengan si Nicole itu ternyata si Sekiya. Awalnya mereka bisa mengenali si Shirakawa itu gara-gara Shirakawa mengenalinya. Karena pernah melihat foto si Sekiya dulu, alhasil mereka tukeran nomor gitu dan yang nelpon itu si Sekiya. Di sana si Shirakawa menceritakan tentang si Nicole kepada si Shirakawa. Tadinya mau memberikan sebuah kejutan untuk si Nicole ini. Cuma kayaknya tidak mungkin si Sekiya menemuinya lagi. Karena dia merasa sudah keterlaluan meninggalkan si Nicole dengan alasan dia pengen dekat sama banyak cewek. Tapi di situ si Nicola yang sebenarnya tulus mencintai si Sekiya. Dulu si Nicole ini orangnya kalem dan rambutnya kagak begitu. Semenjak putus aja dia kayak begitu, ditambah waktu yang bersamaan orang tuanya bercerai dan malah si Sekiya meninggalkannya. Si Kashima menyuruhnya untuk menemuinya sekali lagi. Tapi dia rasa kagak mungkin bisa memaafkan perlakuannya di masa lalu. Tapi menurut Kashima, masa lalu bisa ditinggalkan dan dimaafkan. Sekarang kalau mereka masih mempunyai rasa, mending si Sekiya temuin si Nicole sekali lagi. Di situ malah si Sekiya yang diceramahin sama si Kashima. Di sisi yang lain Shirakawa yang lagi bengong didatangi sama si Nicole buat mengobrol dan makan-makan. Tak lama ada cowok keren yang menggoda kedua orang itu. Seketika langsung Ijichi dan Nichi memberitahu kalau si Shirakawa dan Nicole lagi digodain sama cowok. Kashima mengajak si Sekiya juga untuk membantunya. Ketika mereka berdua sedang digodain seperti itu, datanglah si Kashima terlebih dahulu. Barulah pas mereka ngedeketin si Nicole, dengan mengagetkannya si Sekiya datang menolong dan ngomong kalau dia adalah pacarnya. Seketika si Nicole kagak percaya Sekiya mantannya ada di situ. Auto dan nangis-nangis. Karena udah lama kagak ketemu, Ijichi yang melihat mereka berdua kayak begitu membuat hatinya berapi-api, terutama Nichi yang agak sedikit cemburu. Si Ijichi jadi pengen nembak si Akari. Langsung saja pas sore hari tanpa basa-basi si Ijichi menembak si Akari di belakang sekolah. Namun sayangnya si Akari langsung menolaknya kayak begitu. Dia merasa kalau kedua orang itu belum mengenali satu sama lain. Akari orangnya sangat detail banget. Keduanya harus sama-sama mengenali satu sama lain dan lain-lain pokoknya. Dia kagak mau terpaksa lah gitu yang ujungnya kayak begini. Mereka berdua jadi sama-sama sakit hati. Ijichi yang diputusin dan Akari yang mutusin yang kagak enak juga gitu kan. Jadi dari situ dia menolaknya. Ijichi auto lemas macam itu. Si Shirakawa memberitahunya kalau si Akari ini orangnya sangat detail. Udah banyak juga orang yang menembaknya tapi belum ada yang nyangkut. Abis ini dia bakalan murung. Setelah itu mereka bertiga merenung dengan masalahnya masing-masing. Si Ijichi yang ditolak dan Nishi yang mana Nicole-nya diambil sama mantannya kembali. Ijichi merasa kalau Kashima beruntung bisa mendapatkan cewek yang bisa sama-sama menyukai satu sama lain. Tapi semuanya tidak selalu akan berjalan mulus. Seketika mendengar perkataan si Nishi, dia langsung mencari keberadaan si Shirakawa. Dia mencari ke kelasnya. Di sana untungnya dia ada di teras lagi melihat band yang sedang bernyanyi. Mereka berdua mengobrol tentang masalah si Sekiya. Shirakawa baru tahu Kashima sudah mengenalinya. Yang tadi sudah dijelaskan kalau dia kagak sengaja ketemu terus meminta nomornya untuk mengajak membuat sebuah kejutan buat si Nicole. Si Shirakawa juga sudah tahu ceritanya dari si Akari. Kalau si Kashima berpikir Shirakawa jalan sama Gadun. Tapi berkat ketidaksalahpahaman ini membuat si Nicole dan Sekiya bisa bersatu lagi.
Dia berterima kasih kepada si Kashima, katanya hidup ini sangat singkat. Kalau menjaga jarak dengan seseorang yang dicintai itu sama saja menyia-nyiakan masa mudanya. Walaupun waktu itu singkat, tapi kata Kashima sangat panjang. Karena masih ada masa depan yang harus mereka tempuh dan dia berpikir dia ingin terus bersama si Shirakawa. 一緒にいるって思ってるから。 Singkat cerita, Shirakawa dan Kashima terlihat lagi mengobrol di sana. Setelah 2 minggu semenjak festival budaya itu, mereka berhasil membuat si Nicole dan Sekiya dipersatukan kembali. Kemungkinan mereka sekarang lagi berkencan. Shirakawa juga merasa Nicole akhir-akhir ini jadi kawaii dan hatinya berbunga-bunga terus, yang membuatnya terbawa suasana juga. Mungkin sekarang si Nicole bakalan melakukannya dengan si Sekiya. Lantas si Kashima kaget gitu kan. Mereka akan melakukan hal yang seperti itu, katanya wajar. Sudah 3 tahun kagak bertemu, pasti kagak bakalan bisa ditahan. Mereka berdua nampak pergi ke akuarium gitu. Terus dia menanyakan tentang Ijichi yang katanya semenjak ditolak dia melampiaskan penolakannya itu dengan bermain game. Begitupun si Nishi yang sedang galau juga. Padahal si Shirakawa pengen main lagi bersama mereka. Setelah itu mereka pun mau pulang, soalnya si Kashima akan ada les hari itu. Tadinya dia mau ngajakin ke tempat bermain tembak-tembakan lagi, tapi Shirakawa kali ini belum kepikiran pengen main lagi ke sana. Mungkin nanti kalau dia sudah kepikiran baru. Habis itu mereka berpisah. Si Shirakawa mau ke sebuah toko terlebih dahulu dan sedikit memikirkan sesuatu di sana. Besokan harinya ketika mereka masuk sekolah, Akari dan Shirakawa merasa Nicole akan baik-baik saja setelah berkencan kemarin dan menginap di sebuah hotel. Dengan kagetnya si Nicole seperti kurang tidur macam itu. Ternyata berbanding kebalik dengan apa yang Shirakawa pikirkan. Si Sekiya nyatanya mencampakkan si Nicole. Katanya dia kagak bakalan menghubunginya lagi dan membalas pesannya lagi. Dia beralasan akan fokus untuk masuk kuliahnya. Dia sedih dong. Nishi yang melihat cewek galak macam Nicole ternyata masih bisa nangis juga. Auto dimarahin dah. Setelah pulang sekolah, si Kashima bertemu langsung dengan Sekiya dan menanyakan alasannya. Ternyata semalam itu katanya mereka kagak ngegas, alias Sekiya menolaknya karena nanti kalau udah gitu sekali bakalan terus-terusan dimanapun tempatnya. Jadi bisa-bisa kalau kecanduan malah tidak memikirkan pelajaran. Dia sangat menyayangkan hal tersebut. Dia juga kagak mau mengganggu sekolahnya si Nicole yang menurutnya sangat berharga itu. Katanya tidak boleh main-main dalam 3 tahun tersebut. Intinya dia udah bulat melakukan hal kayak begitu. Mungkin dengan adanya si Shirakawa dia bisa melupakannya. Di sana si Kashima bercerita tentang masa lalunya yang pernah menembak si Kurose. Tak bisa dipungkiri hal itu kagak bakalan hilang. Nah dia berpikir dia akan menjauh darinya supaya dia kagak ribut sama si Shirakawa. Tapi katanya hal tersebut malah membuat si Kashima kagak bakalan dapet temen cewek lagi. Tapi dia kagak masalah. Kalaupun kagak dapet temen cewek, dia sadar diri seorang laki-laki macam dia mending kagak punya temen cewek daripada putus sama si Shirakawa. Soalnya katanya dengan dia dekat dan juga berpacaran dengan si Shirakawa, dia jadi banyak pengalaman, banyak menghadapi sesuatu, bisa dekat dengan teman-temannya, main bareng dan lain-lain. Semua bisa dia dapatkan ketika dia bersama si Shirakawa. Hal tersebut membuat si Sekiya ngiri, andaikan dia kembali ke 3 tahun yang lalu, saat dia masih SMA. Sementara di sisi lain si Shirakawa yang lagi curhat sama si Nicole, yang harusnya Shirakawa menenangkan si Nicole, tapi malah si Shirakawa yang curhat. Yang mana dia merasa dia dengan si Kashima sudah agak sedikit renggang gitulah hubungannya. Dia kagak merasakan ada cinta di hati si Kashima. Kemungkinan dia juga bakalan putus dengannya. Jadi pada galau dua-duanya dan sampai mereka bertemu kayak begitu untuk saling menenangkan satu sama lainnya. Setelah itu si Kashima pas mau pulang kebetulan dia bertemu dengan si Kurose. Mereka pas banget bareng selesai pelajarannya. Habis itu mereka pulang bareng. Nah ketika mau berpisah di sana si Kashima memberitahunya kalau dia tidak akan mengobrol seperti biasanya dengannya. Intinya dia mau menghindarlah dari si Kurose. Dia mengerti cuma rasa cinta dia tidak bisa hilang sama si Kashima ini. Dia bercerita sedikit tentang masa lalunya yang mana si Kashima ini selalu ingin apa yang si Shirakawa punya. Nah Shirakawa dulu itu baik banget, apa yang Kurose mau pasti dia kasih.
Nah sekarang takutnya dia memberikan si Kashima juga kepadanya. Dia kagak mau. Dia ingin membuat si Shirakawa bahagia juga. Walaupun dia mencintai si Kashima, tapi dia lebih menyayangi si Shirakawa. Si Kashima lega mendengar itu. Pas mau pergi, Kashima memberitahunya bahwa walaupun dia kagak berpengalaman, tapi bukan berarti dia kagak pernah jatuh cinta. Dia memposisikan dan menganggap si Kurose ini sebagai cinta pertamanya. Lantas dia berterima kasih karena dia sudah menganggap jadi cinta pertamanya. Hal tersebut sudah cukup buatnya. Tak lama si Kashima menelpon si Shirakawa karena kangen dengan suaranya. Namun di sana dia mau ngomong sesuatu kepada si Kashima. Tapi sayangnya, pas mau ngomong si Kurose menjerit berbarengan dengan teleponnya yang belum dimatiin. Si Kashima langsung ke sana yang ternyata ada penjahat yang mengganggu si Kurose. Untungnya dia baik-baik saja. Dia langsung dibawa ke kantor polisi terdekat untuk ditanyakan kejadiannya. Emang akhir-akhir ini banyak yang seperti itu. Di sana Kurose kehilangan satu barang berharganya yaitu anting. Setelah itu si Kashima pulang. Karena tadi kagak dimatiin, otomatis si Shirakawa tahu apa yang terjadi. Banyak si Kurose juga sudah dikasih tahu. Mungkin bakalan menjemput si Kurose. Nah habis itu si Kashima mau menanyakan si Shirakawa mau ngomong apaan tadi kepadanya. Sekaligus dia mau menjelaskan kenapa dia bertemu dengan si Kurose. Namun dia menolaknya, dia meminta untuk ketemuan Sabtu depan. Sebelum si Kashima melakukan les, ada yang si Shirakawa pengen omongin kepadanya. Singkat cerita mereka bertemu di sana. Si Kashima yang mau menjelaskan kenapa dia bersama si Kurose, Shirakawa kagak mau mendengar. Dia kagak mempermasalahkan hal tersebut. Lagian pasti menyeramkan diganggu penjahat kayak begitu. Di sana Shirakawa tidak terlihat seperti biasanya. Lalu tanpa diduga dia memutuskan si Kashima kayak begitu. Kashima kagak bisa berkata apa-apa lagi. Di situ si Shirakawa yang nyerocos dengan apa yang dia rasakan tanpa tahu perasaan si Kashima yang sebenarnya. Dia juga sebenarnya kagak mau putus dan pengen melakukan hal yang baru lagi dengan si Kashima. Tapi karena sudah begini mau bagaimana lagi? Dia berterima kasih kepada si Kashima dan tak lama mereka melihat di sekitarnya yang membuat kedua orang itu mengingat ketika mereka berpacaran sudah melalui banyak hal. Terutama pergi berbelanja, berkencan, terus bermain bersama teman-temannya, liburan, dan yang lainnya. Tak lama ada bocah yang sedang bermain mobil-mobilan. Hal tersebut pula membuat si Kashima mengingat keinginan si Shirakawa pas SMA, yaitu mempunyai pacar yang sama-sama mencintai lalu nanti bisa menikah dan memiliki anak. Tapi sekarang semuanya sudah sirna. Di sana yang nangis malah si Kashima, dia merasakan betapa sakitnya diputusin. Dia langsung saja ngomong kalau dia kagak mau putus, padahal dia bisa menjelaskan apa yang sudah terjadi dan juga padahal dia udah berusaha untuk bisa menjauh dengan si Kurose. Udah diceritain barulah si Shirakawa ini nangis juga. Dia juga kagak mengerti kenapa akhir-akhir ini dia ingin putus. Dia merasa kalau dia seperti kagak pantas lagi, apalagi dia mempunyai masa lalu yang sangat buruk. Tapi seburuk apapun si Kashima kagak masalah selagi dia mencintainya. Dia akan memaafkan, ditambah si Shirakawa masih SMA juga. Tidak masalah salah mengambil jalan. Dari situ si Shirakawa sadar kalau dia salah melakukan hal seperti itu. Ketika lagi sedih-sedihnya malah ada bocil pengganggu. Untungnya mereka bawa santuy aja. Selepas itu mereka mau pulang. Berkat mereka drama jadi si Kashima ketinggalan lesnya. Tapi kalau bolos sekali katanya bisa dikejar. Terus di situ Shirakawa mengakui kalau dia seperti bukan dirinya. Sekarang dia pengen jadi mobil sport lagi, melaju sambil mencintai si Kashima. Lalu biasalah drama romance, icip-icip tipis-tipis. Tapi itu si Kashima meminta maaf karena kagak bisa membantu dalam operasi teman si Shirakawa. Sekarang bukan saatnya kayak begitu. Mungkin Kurose sekarang tambah marah sama dia. Ini bukan masalah teman lagi tapi saudara. Si Kashima merasa kalau si Kurose masih memiliki rasa seperti kayak dulu. Terus dia membahas anting yang mana kenapa anting si Shirakawa sebelah. Itu karena dikasih satu masing-masing. Ketika emaknya itu bercerai, mungkin si Kurose udah kagak mempunyai anting tersebut lagi. Namun si Kashima ingat kalau semalam si Kurose menghilangkan sesuatu. Dia langsung saja ke tempat si Kurose digangguin waktu malam.
Dan ketemulah anting yang sama dengan si Shirakawa. Sekaligus dia menjelaskan kalau bahwasannya si Kurose ini tidak seperti apa yang si Shirakawa bayangkan. Sebenarnya dia senang ketika bersekolah di tempat yang sama. Dia juga pengen si Shirakawa bahagia. Intinya Kurose masih pengen dekat seperti dulu lagi dengan si Shirakawa. Dengan tahu seperti itu Shirakawa jadi pede kalau dia bisa mendekatinya lagi seperti dulu kala. Esoknya pas masuk sekolah si Kurose mendapatkan penghargaan bisa mengarang dalam bahasa Inggris tingkat nasional. Nah di sana Shirakawa dengan sengaja memberikan selamat menggunakan kata adik lantas membuat yang lain merasa aneh. Dia jujur saja kalau mereka berdua kembar, tapi karena orang tuanya bercerai jadi mereka beda marga. Auto pada kaget dah mendengar itu. Habis itu Kurose mengajak bicara si Shirakawa kenapa dia ngomong belak-belakan seperti tadi. Dia kasihlah antingnya. Dia udah tahu semuanya. Shirakawa menyesal karena tidak dari dulu saja mereka akrab lagi. Semenjak saat itu Kurose jadi banyak yang ngedeketin terutama laki-laki buaya yang sudah mulai beraksi. Karena sebentar lagi musim dingin pasti si Kashima akan disuguhkan dengan yang hangat-hangat nantinya. 後になら抱かれていいから。 Setelah mereka berdua baikan lagi, kini Shirakawa dan Kashima lagi jalan-jalan. Nampak Shirakawa sudah nempel lagi seperti biasa. Nampak dia bahagia sekali, apalagi si Kashima memperbolehkan ngomong apa saja tentang apa yang dia rasakan. Dia berteriak kalau dia sangat menyukai si Kashima. Seketika itu orang malu gitu kan. Terus Shirakawa pengen melakukan sesuatu pas malam Natal nanti. Si Kashima juga pengen melakukan sesuatu sama si Shirakawa. Yang mana keinginan utama sewaktu pengen pacaran. Dia pengen wujudin pas malam Natal nanti. Namun sayangnya si Shirakawa mau melakukan hal yang lain. Yaitu operasi lote berdua. Yang mana katanya dia pengen malam Natalan bersama keluarganya. Termasuk emak dan juga bapaknya yang sudah cerai. Kemungkinan kalau dipertemukan kembali mereka akan saling mencintai kembali. Dia juga akan dibantu sama si Maria biar lancar rencananya. Ini seperti apa yang ada di cerita emaknya yang mana ada cerita anak kembar yang terpisah karena cerai dan bisa mempersatukan kembali orang tuanya tersebut berkat anak kembarnya itu. Si Kashima merasa kalau itu ide yang bagus, tapi kemungkinan dia cuma menghalangi rencananya saja nantinya. Tapi di situ si Kashima akan menjadi alasan biar bapaknya bisa datang, yaitu dia akan mengenali si Kashima kepada bapaknya. Kashima pun setuju dengan cara tersebut. Keesokan harinya terlihat Shirakawa lagi nulis surat untuk orang tuanya. Tak lama kemudian datanglah Maria dan Kashima yang melihat. Tak lama pula datang Ijichi yang nampak berbeda dari yang sebelumnya. Tentu hal itu membuat si Kashima kaget. Si Ijichi bisa kurus seperti itu. Setelah ditolak sama si Akari kemarin. Akari pun kali ini melihatnya auto jatuh cinta. Ijichi jadi kurus macam itu. Apalagi katanya mirip seperti idolanya yaitu Lijon. Selepas istirahat si Akari masih ngomongin tentang si Ijichi yang sudah berubah itu. Ini udah macam ketemu idolanya. Emang benar di kelas kini auranya jadi berbeda. Ditambah banyak orang yang menyukainya sekarang. Ditambah kata Akari karena benar-benar mirip sama idolanya. Yang lain menyuruhnya buat pacaran saja. Tapi dia merasa kagak enak gitu kan. Soalnya kemarin dia baru saja menolaknya mentah-mentah. Sekarang dia seperti menyesal gitu dan kagak bisa berhenti menyamakan dengan idolanya. Terus di situ Nicole naik ke atap sekolah. Dia di sana masih belum move on sama si Sekia. Dia yang pengen memblokir nomornya kagak jadi. Keburu ada si Nishi datang ke sana. Niat hati sebenarnya pengen merayu si Nicole. Namun Nicole terlihat kagak tertarik sama si Nishi. Dia tahu Nishi bakalan menembaknya, tapi dia bilang saja kalau Nicole sudah mempunyai pacar. Tanpa diduga di sana ada si Kashima yang menguping. Sekarang teman-temannya lagi menaruh hati sama perempuan. Ya walaupun masih bertepuk sebelah tangan seperti itu. Setelah itu ketika si Kashima sedang les, dia mempunyai waktu 1 tahun lagi untuk menuju ke kuliah. Gurunya tersebut akan menggembleng pelajaran kepada murid yang mengikuti les tersebut. Nah di tengah itu si Kashima keinget kalau dia akan dikenali sama bapaknya si Shirakawa.
namun dia masih belum menyiapkan apa-apa. Dia bingung juga, cowok sepertinya bakalan kayak gimana, bisa atau enggak gitu kan. Alhasil dia coba-coba di luar kayak begitu, yang tak lama kemudian datang si Shirakawa. Langsung saja mereka jalan menuju ke tempat yang akan menjadi pertemuan dengan orang tuanya. Di perjalanan si Kashima sangat dibuat nyaman sama si Shirakawa karena dia nempel banget kayak begitu sehingga dia merasakan kehangatan. Tak lama kemudian mereka berdua sampai. Di sana udah ada Maria dan juga emaknya. Emaknya itu kaget ada si Shirakawa dan Kashima juga datang ke sana. Padahal Maria kagak ngomong kepada emaknya. Dia sengaja melakukan hal itu. Terus beliau menanyakan apakah mereka sudah izin sama bapaknya. Shirakawa menjelaskan bukan izin lagi, namun dia telah membawa bapaknya ke situ. Dengan cara pura-pura mau memperkenalkan si Kashima. Maria meminta maaf karena tidak ngomong tentang hal ini kepada emaknya. Karena kalau dikasih tahu pasti kagak bakalan datang. Mereka ingin merayakan Natal seperti dulu bisa kumpul-kumpul. Emaknya akan menerima apapun asalkan itu permintaan dari anaknya sendiri. Lama kemudian datanglah bapaknya si Shirakawa. Namun yang bikin mereka kaget adalah ada seorang wanita yang ikut bersama si bapak. Jadi pada diem dah. Dia ke situ karena si Shirakawa mau memperkenalkan pacarnya. Sekalian saja ya kan dia mau memperkenalkan cewek yang bersama dia itu. Ternyata mereka berdua sudah menikah. Di situ si Shirakawa merasa kagak berdaya mendengar kalau bapaknya sudah menikah lagi. Ini sangat-sangat di luar prediksi, situasinya jadi seperti ini. Malah ini membuat emaknya sakit hati, bisa jadi. Dia nangis-nangis kayak begitu. Sampai pulang pun dia masih kayak begitu dan kagak mau ngomong sama sekali. Si Kashima akan membawa si Shirakawa pulang. Emaknya berharap nanti ada waktunya mereka bisa kumpul-kumpul lagi. Mereka pun pada pulang. Di sepanjang jalan Shirakawa kagak ngomong sama sekali sampai rumahnya pun kayak begitu. Ketika si Kashima mau balik dia ditahan-tahan macam itu. Dia kagak mau si Kashima pergi juga meninggalkannya. Bapaknya ada urusan dulu setelah makan tadi. Otomatis bakalan pulang telat. Dia pengen si Kashima menemaninya malam itu. Si Kashima merasa kagak bisa gitu kan. Jangan-jangan inilah momen yang dia inginkan, tapi dia menolak ajakannya. Karena berbahaya kalau kayak begini. Melihat si Shirakawa aja dia udah kagak tahan. Sampai akhirnya si Kashima dibuat kagak bisa kemana-mana. Apa si Shirakawa sudah terengah-engah kayak begitu. Si Kashima kagak bisa berbuat apa-apa lagi. Shirakawa ingin Kashima bersamanya sampai pagi. Dia ingin dipeluk sama si Kashima. Kashima kagak ada pilihan lain selain mengikuti apa maunya. Nah pas dipeluk dia merasakan kalau si Shirakawa ini panas. Dia coba nenangin seperti itu dan coba untuk mencari termometer. Dan benar saja ini orang terkena demam. Seketika si Kashima panik kayak begitu. Mau ke rumah sakit sudah malam, pokoknya panik lah sampai akhirnya dia dibawa ke kamarnya macam itu. Shirakawa terus mengigo. Sampai di kasur si Kashima langsung menutupinya dengan selimut lalu mengambil lap basah untuk dipasangkan ke jidatnya. Dia terus menyebut nama Kashima sampai dia pun kagak bisa pulang dan akan melindungi si Shirakawa di sana. Sementara di sisi lain Nishi kembali mau mencoba untuk menembak si Nicole. Dia cuma perlu mengungkapkan perasaannya saja, namun dia seperti kagak berani gitu. Si Nicole yang lagi kerja dia disuruh pulang saja karena udah kagak ada pelanggan lagi. Alhasil Nicole pun pulang. Nishi mencoba untuk mengikutinya dan mau mengungkapkan perasaannya. Namun tiba-tiba saja dia balik lagi, dia berlari menuju ke tempat les gitu. Guna mencari si Sekia. Setelah dia masuk ke beberapa kelas, akhirnya ketemu juga si Sekia. Dia ngomong saja kalau dia akan menunggunya sampai si Sekia selesai ujian masuk kuliah. Habis itu dia balik lagi. Tidak sampai situ, Sekia menyamperinya karena Nicole tidak sopan. Habis ngomong langsung pergi begitu saja. Nishi yang berada di sana dibikin sakit hati lagi dah. Siapa nih yang nasibnya macam si Nishi? Yang berharap sama perempuan tapi perempuannya suka sama yang lain. Tak lama Ijichi memberitahu kalau si Ken lagi live streaming. Dia lampiaskan kekecewaannya tersebut lihat live streaming. Begitulah laki-laki ya kan. Sementara si Akira masih memikirkan si Ijichi yang mirip dengan idolnya.
Si Kurose memikirkan si Kashima dan juga si Rakawa. Kemungkinan mereka berdua lagi bahagia-bahagianya. Karena kalau dilihat-lihat pun mereka sangat serasi. Paginya si Shirakawa sudah sembuh kembali. Mereka ngopi-ngopi di tengah rumah. Dia berterima kasih karena sudah menjaganya sampai pagi. Di situ dia memberikan hadiah buat si Kashima, yaitu dalamnya ada kayak jimat gitu yang banyak banget. Tadinya dia mau pakai, cuma tidak diperbolehkan sama si Nicole. Hasil diberikan sama si Kashima. Dia akan memakainya biar dapat perlindungan. Si Kashima juga sudah menyiapkan hadiah untuknya. Dia terlebih dahulu mengubah penampilannya menjadi Santa. Awalnya dia takut hiburannya tersebut dibilang garing, namun katanya cara tersebut suka dipakai oleh bapaknya. Dia memberikan semacam anting bulan gitu biar samaan dengan cincin yang dibeli pada waktu itu. Meskipun sekarang nggak ada bapaknya, setidaknya diganti oleh si Kashima yang melakukan hal yang sama seperti bapaknya sendiri. Walaupun mereka masih belum dewasa, belum tahu dunia luar seperti apa, tapi dia akan melangkah ke depan bersama si Shirakawa ini. Setelah itu Shirakawa curhat sama si Nicole tentang hari itu kepadanya, yang mana katanya si Shirakawa akan menjadikan Natal ini sebagai Natal yang dia tidak akan lupakan, dan juga dia agak bingung kepada Kashima. Kenapa dia tidak melakukannya kepada Shirakawa, padahal mereka lagi berduaan. Walaupun dia demam, tapi Kashima tidak menunjukkan bahwa dia itu pengen. Sampai akhirnya si Shirakawa ini ingin melakukannya kalau ada kesempatan. Si Nicole ngomong sekarang Shirakawa sudah menemukan cinta sejatinya, bukan seperti yang dulu-dulu. Shirakawa juga jadi bingung mau melakukannya atau tidak. Yang pasti dia akan melakukan yang belum pernah dilakukan bersama si Kashima. Setelah itu mereka berdua pergi ke tempat seperti jualan baju gitu. Di sana si Shirakawa mengajak Kashima untuk bercosplay sambil berfoto. Kashima mau nggak mau menuruti apa maunya. Di dalam sana Kashima merasa aneh dengan si Shirakawa yang terus nempel macam itu. Dia sengaja melakukan itu karena lagi menggoda si Kashima biar mau. Nampak dia ketakutan seperti itu. したいってことなのかな。 Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamatane, bye-bye.